Suamiku mengusirku yang hamil tua ke tengah badai hanya demi kemeja mahalnya yang rusak. Dia lebih membela pelakor murahan itu dibanding istrinya yang bertaruh nyawa melahirkan. Kini kujadikan dia kuli pengangkut sampah di pabrik raksasa milikku. Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat menonton. Namaku Nirmala, dan pada usia 33 tahun, aku adalah CEO sekaligus pemegang saham mayoritas PT Nusantara Rasa, sebuah perusahaan rantai pasok makanan dan FMCG yang memonopoli pasar swalayan elit di negeri ini. Orang-orang melihatku dengan setelan jas custom seharga puluhan juta, duduk di kursi kulit ruang direksi di lantai 50, mengatur arus kas yang nilainya membuat para bankir menelan ludah. Aku adalah wanita yang memegang hak veto absolut atas ribuan nasib karyawan dan puluhan anak perusahaan. Namun, 5 tahun yang lalu, narasi kehidupanku tidak tertulis di atas kertas kontrak bernilai miliaran. 5 tahun lalu, rumah tangga yang kuarungi tak lebih dari sebuah penjara tak kasat mata, di mana aku dipaksa memainkan peran sebagai pembantu tak bergaji, hidup dalam ilusi kesederhanaan sementara orang-orang di sekitarku adalah parasit berdarah dingin. Baskara, pria yang dulu kusebut suami, adalah anomali dari sebuah kebanggaan palsu. Di mataku hari ini, dia tak lebih dari sebuah aset beracun dalam portofolio kehidupanku yang harus segera dilikuidasi. Saat itu, dia hanyalah seorang manajer pemasaran tingkat menengah di sebuah perusahaan distributor. Namun gaya berjalannya, cara bicaranya, dan tuntutan gaya hidupnya seolah dia adalah dewa korporat. Dia adalah pria yang menjadikan kesombongan sebagai tameng penutup inkompetensi absolutnya. Dan tentu saja, di balik pria arogan, selalu ada ibu yang memanjakannya hingga membusuk. Ibu Lestari, mertuaku. Di mata teman-teman arisannya, dia adalah nyonya besar yang taat beragama, memamerkan gelang emas berlapis-lapis yang gemerincing memekakan telinga setiap kali ia menyendok makanan. Di balik pintu rumah, ia adalah lintah darat emosional. Baginya, aku hanyalah pembawa sial, wanita yatim piatu berbalut daster lusuh yang hanya numpang hidup dan merusak terah genetik keluarganya yang, menurut halusinasinya, berdarah biru. Lalu, ada Fiona. Tanda-tanda kehadirannya sebenarnya sudah tercium jauh sebelum badai itu datang. Aku mungkin diam, tapi aku tidak buta. Aku mencium aroma parfum murahan beraroma mawar sintetik yang menempel keras kepala di kerah kemeja Baskara. Aku melihat mutasi autodebit mencurigakan dari rekening bersama kami, uang yang kumpulkan dari sisa uang belanja dapur yang kutekan mati-matian, mengalir deras ke sebuah rekening butik antah berantah. Fiona adalah pelakor murahan yang merasa menang, menggerogoti uang suamiku untuk memoles status sosialita plastiknya. Malam itu, malam di mana semua ilusi kesabaran yang kubangun hancur lebur, digantikan oleh fondasi es yang kini menjadi hatiku. Hujan turun dengan brutal, menghantam atap rumah seolah langit pun muak melihat penderitaanku. Angin badai melolong di luar jendela kaca. Usia kandunganku sudah memasuki 9 bulan. Perutku buncit, berat, dan pinggangku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Namun, di tengah penderitaan fisik itu, aku berdiri gemetar di depan meja setrika di ruang tengah yang pengap. Tugasku malam itu adalah menyetrika kemeja sutra berwarna navy milik Baskara. Kemeja itu adalah benda keramat. Kemeja branded yang harganya mungkin setara dengan biaya makanku selama 3 bulan. Aku tahu kemeja itu bukan dibeli dari gajinya yang pas-pasan untuk gaya sok kaya itu. Itu adalah hadiah dari Fiona. Keringat dingin membasahi pelipisku. Napasku tersengal. Aku meletakkan setrika panas di atas kerah kemeja itu dengan tangan yang kaku. Tiba-tiba, sebuah kontraksi hebat menghantam rahimku tanpa peringatan. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas organ dalamku dengan kejam. Pandanganku menggelap seketika. Aku mengerang tertahan, tubuhku oleng ke depan. Tanganku terlepas dari gagang setrika. Setrika itu jatuh miring, menimpa kain sutra mahal itu. Bau benda terbakar langsung menyengat udara.
Asap tipis mengepul dengan cepat. Apa yang kau lakukan, perempuan bodoh? Suara Baskara menggelegar, mengalahkan suara guntur di luar. Ia melangkah lebar menuruni tangga. Wajahnya merah padam. Ia tidak melihat wajahku yang pucat pasi, tidak melihat perutku yang menegang kesakitan luar biasa. Matanya hanya tertuju pada noda coklat kehitaman berbentuk segitiga di kemeja kesayangannya. Ia menyambar kemeja itu. Matanya melotot seakan aku baru saja membakar sertifikat rumah bernilai miliaran. Kau gila. Ini kemeja sutra murni. Kau tahu berapa harganya? Kau seumur hidup memungut sampah pun tidak akan bisa menggantinya. Teriaknya, urat lehernya menonjol, ludahnya nyaris mengenai wajahku. Aku memegangi perutku, merosot ke lantai, mencoba bersuara. Mas, perutku sakit, aku tidak sengaja. Kontraksi. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Ibu Lestari muncul dari ruang makan. Ia mengenakan piyama sutranya, menatapku dengan jijik yang tak lagi perlu disembunyikan. Alah, alasan saja kau. Bilang saja kau iri karena suamimu punya barang mewah sementara kau cuma pantas pakai daster gembel itu. Ibu Lestari meludah ringan ke lantai. Sebuah gestur penghinaan tingkat tinggi yang merendahkan martabatku ke dasar bumi. Baskara, ibu sudah bilang dari dulu, perempuan benalu ini tidak ada gunanya. Hanya bisa menghabiskan beras dan merusak barang. Mas, tolong bawa aku ke rumah sakit. Air ketubanku sepertinya sudah rembes. Isaku, memohon belas kasihan pada pria yang berjanji di depan Tuhan untuk menjadi pelindungku. Namun, Baskara hanya mendengus sinis. Matanya memancarkan kebencian yang telanjang. Kebencian karena aku tak sengaja merusak simbol kebanggaan pemberian selingkuhannya. Rumah sakit? Kau mau pakai uang siapa? Uangku sudah habis untuk biaya hidupmu yang tak tahu diuntung di sini. Baskara melemparkan kemeja yang hangus itu tepat ke wajahku. Kain kasarnya menggores pipiku dengan kasar. Aku harus menemui klien penting malam ini. Dan kau menghancurkan penampilanku. Klien penting. Logikaku yang setengah sadar karena nyeri langsung menerjemahkannya. Fiona. Dengan langkah gusar, Baskara mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku yakin meninggalkan memar kebiruan yang dalam. Ia menarikku dengan paksa menuju pintu depan. Aku meronta dengan sisa tenaga. Kakiku terseret di atas lantai marmer yang sedingin es. Mas! Jangan! Di luar badai! Jeritku. Air mata penderitaan mulai bercampur dengan keringat dingin. Kalau begitu, nikmati badainya. Kau lebih pantas tidur di jalanan bersama sampah sejarah daripada di rumahku. Pintu utama dibuka dengan kasar. Angin malam yang mematikan langsung menerjang wajahku. Tanpa ragu sedikit pun, Baskara mendorongku keluar. Aku terjerembab keras di atas teras yang licin. Lututku menghantam ubin kasar. Hujan badai langsung mengguyur tubuhku, menembus daster tipis yang kukenakan dalam hitungan detik. Rasa dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang. Brak! Pintu kayu jati itu ditutup dengan bantingan keras. Disusul suara anak kunci yang diputar 2 kali dari dalam. Aku terkunci di luar. Di tengah badai yang memekakan telinga. Dengan bayi yang bersiap lahir ke dunia yang kejam ini. Aku mencoba merangkak, menggedor pintu kayu itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ibu! Mas Baskara! Tolong! Jangan tinggalkan aku. Anak ini anakmu, Mas. Hening. Hanya suara guntur yang membalas teriakanku yang tenggelam oleh derasnya hujan. Dari jendela kaca yang buram oleh air hujan, aku melihat siluet Baskara mengambil kunci mobilnya dengan santai, lalu berjalan menuju pintu garasi. Tak lama, mobil SUV-nya keluar. Rodanya menyipratkan air genangan kotor tepat ke arahku yang tergeletak sekarat di teras. Mobil itu melaju menembus malam, menjemput kebahagiaan palsunya bersama wanita lain. Aku ditinggalkan untuk mati malam itu. Mereka berharap aku mati. Mereka berharap aku dan bayi dalam kandunganku lenyap di telan malam, menjadi statistik mayat tak dikenal yang ditemukan keesokan paginya di selokan. Namun, mereka salah mengkalkulasi satu hal fundamental. Manusia yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk hilang adalah entitas yang paling berbahaya di muka bumi.
Di bawah guyuran hujan badai itu, dengan perut yang melilit menahan sakitnya kontraksi yang merobek rahim, Nirmala yang naif, lemah, dan penurut itu resmi mati. Air mata yang mengalir di pipiku malam itu adalah air mata kebodohan terakhir yang pernah kujatuhkan untuk mereka. Sebagai gantinya, dari kedinginan absolut itu, lahir seorang monster yang sangat rasional dan tak kenal ampun. Seorang wanita yang akan menghitung setiap tetes air hujan malam itu, mengonversinya menjadi utang bernilai miliaran, dan menagihnya dengan bunga penderitaan yang tak akan pernah bisa mereka lunasi seumur hidup. Aku bangkit perlahan, berpegangan pada pilar batu teras dengan sisa tenagaku. Aku akan bertahan hidup. Aku akan merangkak menembus badai ini demi anakku. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali, bukan untuk menangis dan meminta keadilan. Aku akan kembali sebagai eksekutor yang mencabut akar kehidupan mereka hingga mereka memohon kematian di bawah kakiku. Hujan badai malam itu tidak membunuhku. Ia justru membaptisku. Aku merangkak sejauh 2 kilometer, menembus aspal jalanan yang banjir dan gelap, menahan rasa sakit yang merobek tulang panggulku. Setiap kali pandanganku mengabur, wajah Baskara yang membuangku demi pelakor murahan itu kembali terlintas, menjadi semacam adrenalin murni yang memaksaku terus menyeret kaki. Aku tidak akan mati malam ini. Aku menolak menjadi sampah sejarah yang mati membusuk dan dilupakan oleh pria tak berguna itu. Tepat pukul 3 pagi, di sebuah puskesmas kumuh dengan ket dinding yang mengelupas dan aroma karbol murahan yang menusuk hidung, putraku lahir ke dunia. Tidak ada dokter spesialis kandungan. Tidak ada ruang bersalin VIP yang steril. Hanya ada seorang bidan tua yang menatapku dengan tatapan kasihan. Sebuah tatapan yang entah kenapa justru membuat perutku mual. Saat bayi laki-lakiku menangis memecah keheningan puskesmas yang bocor atapnya itu, aku tidak menangis haru seperti ibu pada umumnya. Aku menatap bayi merah yang terbungkus kain bedung tipis hasil sumbangan itu dengan tatapan seorang eksekutor yang baru saja menemukan tujuan hidup barunya. Dunia ini kejam, nak, bisikku di telinga mungilnya. Suaraku lebih dingin dari suhu ruangan. Tapi ibumu akan memastikan, kelak kau yang akan menjadi raja yang menghukum mereka yang telah membuang kita. 3 hari kemudian, aku dipaksa keluar dari puskesmas karena tak mampu membayar biaya inap tambahan. Aku hanya memiliki selembar uang Rp50.000 yang kusimpan rahasia di balik kutangku. Uang terakhir dari sisa belanja dapur yang sengaja kusembunyikan dari intayan Ibu Lestari yang bermulut tajam, yang selalu menuduhku numpang hidup di rumah anaknya. Dengan sisa uang yang mengiris hati itu, aku menyewa sebuah kamar kos berukuran 2 kali 3 meter di pinggiran rel kereta api pinggiran kota. Dindingnya terbuat dari tripleks tipis, atapnya seng karatan, dan udaranya selalu dipenuhi bau selokan hitam pekat yang menguap setiap kali matahari bersinar terik. Tempat itu lebih layak disebut gubuk reot daripada tempat tinggal manusia. Tetapi, bagiku, di sanalah markas komando pertamaku berdiri. Aku tahu, menangisi nasib tidak akan mengubah satu digit pun angka di rekening. Aku butuh uang. Aku butuh modal. Aku butuh capital gain meskipun harus memulainya dari minus dan nol besar. Hari kelima setelah melahirkan, saat jahitanku bahkan belum sepenuhnya mengering dan masih menyisakan perih setiap kali melangkah, aku membalut tubuh kasarku dengan daster lusuh dan menggendong putraku dengan selembar kain jarik pudar. Pukul 2 dini hari, aku melangkah membelah kegelapan menuju pasar induk tradisional. Aku tidak datang sebagai pembeli yang siap menawar harga. Aku datang sebagai pemulung yang siap mengais sisa peradaban. Di sudut-sudut pasar yang becek, berlumpur, dan berbau pesing, para pedagang grosir membuang puluhan keranjang sayuran yang tidak lolos sortir. Sayuran layu, tomat yang sedikit memar, kubis yang daun luarnya robek, dan cabai yang tangkainya menghitam. Bagi pedagang, itu adalah sampah yang membebani biaya angkut. Bagi kaum elit seperti Baskara dan mertuaku, melihat sayuran itu mungkin akan membuat mereka muntah seketika. Namun bagiku, di mata seorang wanita pendendam yang kelaparan, sayur-sayuran sisa itu adalah emas mentah yang belum dipoles. Aku memungut bahan-bahan itu, memilahnya dengan mata setajam elang di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Tangan yang dulu sibuk menyetrika kemeja sutra mahal yang licin itu, kini belepotan lumpur basah pasar tradisional. Hina. Bagiku,
Tidak ada hal yang lebih hina daripada hidup merendahkan harga diri dan mengemis cinta pada pria idiot yang menganggapmu sebagai benalu. Sesampainya di kamar kos yang pengap, aku mencuci dan membersihkan semuanya hingga steril. Otakku bekerja jauh lebih cepat daripada tanganku yang kelelahan. Aku membongkar kembali ingatan tentang resep rahasia mendiang ibuku. Resep bumbu rempah tradisional yang dulu kubawa sebagai bekal utama saat masuk sekolah kuliner. Sebelum mimpiku dengan kejam dirampas oleh janji manis pernikahan palsu Baskara. Aku mengolah sisa sayuran cacat itu. Tomat yang memar kurbus dan kujadikan saus dasar merah yang kaya rasa. Sayuran layu kupotong dengan presisi tingkat tinggi, kubumbui dengan rempah tajam, dan kukemas dalam bungkus-bungkus kecil yang rapi. Sayur sisa yang menjijikan itu bermetamorfosis menjadi lauk pauk siap saji dengan aroma sedap yang sanggup membangunkan orang mati. Masalah utamanya kini beralih pada sistem distribusi. Aku meminjam sebuah gerobak kayu butut dari tetangga kosku, seorang pemulung tua yang kebetulan iba melihat bayiku. Gerobak itu berderit menyayat hati setiap kali rodanya yang tak simetris berputar, seakan memprotes beban yang harus dibawanya mengelilingi aspal panas. Disinilah letak ujian mental sesungguhnya dimulai. Aku mendorong gerobak kayu itu membelah jalanan perumahan kelas menengah ke bawah, menerjang panasnya aspal kota yang memanggang telapak kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit putus yang diikat karet gelang. Keringatku bercucuran, membasahi daster lusuh tipis yang melekat di tubuhku. Sesekali bayiku menangis keras karena udara pengap, dan aku harus menepi sejenak di bawah pohon rindang pinggir jalan untuk menyusuinya. Mencoba tuli dan buta dari tatapan kasihan sekaligus merendahkan dari ibu-ibu kompleks yang berlalu lalang. Mereka melihat sosok seorang janda miskin yang hancur dan menyedihkan. Mereka tidak tahu bahwa wanita kurus yang mendorong gerobak reot ini sedang melakukan riset pasar secara real time. Di kepalaku, aku tidak sedang menjajakan sayur matang seharga Rp5.000. Aku sedang membangun fondasi logistik, menguji tingkat penetrasi pasar, dan menghitung cost of goods sold, COGS, serta proyeksi marin laba di setiap bungkus plastik yang berpindah tangan. Sayur matang, Bu. Sayur rempah, segar. Teriakku. Suaraku parau namun intonasinya stabil. Tidak ada sepercik pun getaran kesedihan di sana. Hari pertama, seluruh daganganku ludes tak bersisa dalam waktu 3 jam. Resep ibuku adalah sihir yang tidak pernah gagal. Ibu-ibu yang awalnya merogoh saku untuk membeli karena kasihan, keesokan harinya sengaja berdiri menunggu gerobakku di depan pagar karena ketagihan pada rasanya yang jauh mengalahkan masakan catering restoran kelas menengah. Dari keuntungan hari pertama sebesar Rp30.000, aku memutar semuanya 100% untuk modal bahan baku esok hari. Aku tidak membeli baju baru. Aku tidak makan enak. Aku menelan sisa nasi kerak yang kucampur kuah sisa, hanya untuk memastikan produksi ASIku cukup untuk anakku. Aku mengkapitalisasi penderitaanku sendiri. Setiap lembar rupiah kumal yang masuk ke dalam kaleng biskuit karatan di gerobakku adalah peluru tajam yang sedang kusiapkan untuk menembus jantung kesombongan mantan suamiku. Di sela-sela istirahat mendorong gerobak, mataku sering tertuju pada papan reklam raksasa di perempatan jalan, menampilkan visual perumahan elit tempat Baskara dan Nyonya Lestari tinggal dengan angkuhnya. Aku membayangkan Ibu Lestari yang sedang tertawa lebar memamerkan perhiasan barunya di meja arisan. Aku membayangkan Baskara yang sedang membanggakan jabatan manajernya di depan rekan-rekannya, mungkin mengenakan kemeja sutra baru yang kembali dibelikan oleh lintah darat berkedok sosialita itu. Mereka berdua di atas sana pasti mengira aku sudah hancur lebur di telan jalanan. Mereka yakin dengan memblokir akses ke rumah dan merampas statusku, mereka telah memenangkan peperangan dan membersihkan hidup mereka dari hama parasit sepertiku. Bodoh yang luar biasa. Baskara terlalu dangkal logikanya untuk memahami bahwa uang tunai bukanlah sumber kekuatan abadi. Otak, strategi, dan kebencian yang terstruktur adalah kekuatan absolut yang sebenarnya. Dia membuang seorang wanita yang dulu rela melayaninya tanpa syarat, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melepaskan ikatan rantai seekor monster, yang kini sedang merakit mesin penghancur raksasa dari balik kemudi sebuah gerobak sayur keliling. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan tanpa ampun. Kaleng biskuit karatan itu tak lagi mampu menampung gulungan uang kertas pendapatanku. Aku mulai membuka rekening bank baru atas nama putraku.
Aku tak akan membiarkan sepeser pun uang kerasku dilacak atau masuk ke dalam jebakan autodebit dari sisa-sisa utang kartu kredit yang sengaja ditinggalkan Baskara atas namaku di masa lalu. Setiap tetes keringat asin yang jatuh membasahi aspal jalanan ini, kuingat baik-baik teksturnya. Setiap cemoohan dari tetangga yang menatap jijik gerobak bututku, kucatat sebagai buku besar utang piutang di dalam memori otakku. Aku mengelus lembut kepala bayiku yang tertidur lelap di dalam gendongan jarik yang dekil. Tidur yang nyenyak, pewaris tahtaku. Bisikku lirih di tengah hiruk-pikuk debu jalanan yang menyesakkan dada. Hari ini kita memang terpaksa menghirup udara dari tumpukan sampah masyarakat. Tapi besok, Ibu bersumpah akan memberimu udara terbersih dari puncak menara tertinggi di kota ini. Dan mereka yang berani membuang kita? Mereka hanya akan menjadi fondasi beton tempat menara kita berpijak. Tatapan mataku kembali menajam bak sebilah silet, menyapu aspal jalanan kota yang berdebu. Matahari sore menyilaukan pandanganku, tapi aku menolak berkedip. Aku terus mendorong gerobak kayu itu ke depan. Roda yang berderit nyaring itu kini tak lagi terdengar menyedihkan. Di telingaku, suaranya berubah bagaikan detak jarum jam raksasa yang sedang menghitung mundur detik-detik kehancuran mereka. Keputusanku sudah bulat dan tak bisa dinegosiasi. Target portofolio pertamaku di masa depan adalah melakukan akuisisi paksa perusahaan tempat Baskara mencari makan. Aku akan menelan perusahaan itu bulat-bulat, meludahkannya, lalu memuntahkan mantan suamiku kembali ke jalanan yang dingin, persis seperti apa yang ia lakukan padaku di malam badai itu. Aku adalah Nirmala, ratu pangan yang baru saja lahir, dan ini baru permulaan dari neraka mereka. 5 tahun. Waktu adalah mata uang yang paling adil di dunia ini, dan aku telah menginvestasikan setiap detiknya dengan tingkat kebrutalan yang terukur. Udara yang kuhirup hari ini tidak lagi bercampur dengan bau selokan yang menguap dari pinggiran rel kereta api. Di lantai 50 menara pencakar langit di kawasan Sudirman ini, udara telah disaring oleh mesin pendingin sentral kelas 1, berbaur dengan aroma samar parfum Baccarat Rouge yang menempel di setelan jas customade rancangan desainer Paris yang kukenakan. Aku memutar kursi kulit ergonomis di balik meja kerja berbahan kayu mahoni solid, menatap hamparan beton ibu kota yang membentang di bawah sana. Dari titik elevasi ini, manusia-manusia di bawah sana terlihat tak lebih besar dari koloni semut pekerja. Gerobak reot yang dulu kudorong membelah aspal panas kini telah bertransformasi menjadi armada truk berpendingin raksasa dengan logo keemasan PT Nusantara Rasa. Kami bukan lagi penjual sayur keliling. Perusahaanku kini adalah gurita industri FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang memonopoli rantai pasok pangan organik dan bumbu instan kelas premium di 90% swalayan elit skala nasional. Aku merangkul para petani lokal, memotong leher para tengkulak yang serakah, dan menelan kompetitor kecil tanpa sisa. Setiap keputusan yang kuambil di ruangan ini menghasilkan capital gain bernilai miliaran rupiah sebelum jam makan siang berakhir. Aku menatap pantulan diriku pada kaca jendela besar di samping meja. Bayangan wanita rapuh berbalut daster lusuh yang dulu mengemis di depan pintu itu telah mati terbunuh oleh badai. Yang tersisa kini adalah seorang tiran berlipstik merah marun dengan tatapan sedingin mata pisau bedah. Putraku, sang pewaris tahta yang dulu kususui di bawah pohon pinggir jalan berdebu, kini dijemput oleh sopir pribadi dengan mobil Eropa anti peluru dari sekolah internasional elit, tanpa pernah tahu rasa sakitnya ditolak oleh dunia. Namun, pencapaian triliunan rupiah ini hanyalah hidangan pembuka. Menu utamanya, hidangan penutup yang telah kusiapkan selama 5 tahun, masih tersimpan rapi di dalam sebuah laci terkunci di mejaku. Aku menekan tombol intercom. Kirimkan laporan terbaru dari detektif swasta kita. Sekarang. Kurang dari 1 menit, asisten pribadiku masuk tanpa suara, meletakkan sebuah map kulit hitam tebal di atas mejaku, lalu menunduk hormat dan mundur keluar. Aku membuka map itu. Aroma kehancuran finansial langsung menguar dari lembar-lembar kertas cetak di dalamnya. Di sana, terpampang wajah Baskara. Pria arogan yang dulu menendangku ke jalanan itu rupanya belum beranjak kemana-mana. Dia masih menjadi manajer pemasaran di perusahaan distributor yang sama. Jabatan yang jalan di tempat selama 5 tahun. Namun, yang membuatku tersenyum sinis adalah foto-foto hasil pengintaian yang melampirkan gaya hidupnya. Ia masih mengendarai mobil SUV yang sama,
Namun kini catnya mulai kusam, dan yang lebih penting, BPKB-nya telah digadaikan ke perusahaan pinjaman berbunga mencekik. Baskara adalah inkarnasi nyata dari kebodohan finansial. Dia hidup untuk memberi makan egonya, mencoba bersaing dengan para direktur di lingkaran sosialnya dengan modal yang sama sekali tidak ia miliki. Ia bertahan hidup dengan metode gali lubang tutup lubang, memutar autodebit pembayaran minimum dari 5 kartu kredit platinum yang semuanya sudah menyentuh limit maksimal. Lalu, mataku beralih ke halaman berikutnya. Fiona, sang pelakor murahan yang dulu merasa telah memenangkan undian berhadiah dengan merebut Baskara. Fiona mengelola sebuah butik tas branded di kawasan selatan Jakarta. Dari luar, di mata para followers Instagramnya, ia adalah representasi wanita karir mandiri yang sukses. Namun, laporan audit investigatif dari timku membedah isi perut butik itu dengan sangat kejam. Butik itu hanyalah cangkang kosong. Sebagian besar tas yang dipajangnya adalah barang mirror quality alias palsu kelas atas. Dan sisa tas aslinya adalah barang konsinyasi yang gagal laku. Butik itu tidak menghasilkan profit. Ia adalah lubang hitam yang menyedot habis seluruh gaji bulanan Baskara untuk menutupi biaya sewa ruko mewah yang selangit. Fiona bertindak layaknya seorang dewi, sementara Baskara bertindak layaknya ATM berjalan yang mesinnya sudah rusak parah. Keduanya hidup di atas tumpukan aset beracun yang nilainya terus menyusut, dibiayai oleh utang yang bunganya membelit leher mereka inci demi inci setiap malam. Fiona adalah parasit yang sempurna, dan Baskara cukup bodoh untuk terus membiarkan darahnya dihisap demi sepotong validasi dan gengsi murahan. Tentu saja, drama komedi ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran Ibu Lestari. Sebuah foto memperlihatkan mantan ibu mertuaku itu sedang duduk di restoran hotel bintang 5, tertawa lebar bersama kelompok arisan sosialitanya, memamerkan kalung emas besar di lehernya. Sang detektif melampirkan sebuah catatan kecil di bawah foto itu. Emas 18 karat, dibeli dengan skema cicilan 24 bulan yang sudah menunggak 3 bulan terakhir. Ibu Lestari masih menjadi benalu yang terus menggerogoti apapun yang tersisa dari kewarasan finansial putranya. Ia tidak tahu bahwa rumah mewah yang selama ini ia banggakan kepada teman-temannya sudah mendapat 3 kali surat teguran penyitaan dari pihak bank. Ia masih mengira putranya adalah pangeran sukses, tanpa menyadari bahwa putranya sedang berdiri di ujung tebing kebangkrutan yang paling memalukan. Aku tertawa. Sebuah tawa yang sangat pelan, kering, dan sama sekali tidak mengandung kegembiraan. Itu adalah tawa seorang pemangsa yang melihat mangsanya sedang merangkak masuk ke dalam perangkap berduri secara sukarela. Keluarga itu tidak membutuhkan kutukan ilahi untuk hancur. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan dan ketololan. Namun, membiarkan mereka hancur secara perlahan akibat kebodohan alami mereka rasanya terlalu murah hati. Terlalu membosankan. Aku ingin memastikan bahwa keruntuhan mereka memiliki signature atau tanda tanganku di atasnya. Aku ingin saat mereka jatuh nanti, mereka jatuh tepat ke dalam telapak tanganku, agar aku bisa meremukan mereka secara personal. Waktunya telah tiba untuk mempercepat proses itu. Baskara sedang kelaparan mencari dana segar. Fiona sedang haus akan capital baru untuk menyuntik butik matinya agar tetap terlihat glamor di media sosial. Aku meraih ponsel enkripsi khusus dari dalam laci. Aku menghubungi nomor tangan kananku di luar struktur perusahaan. Seorang ahli negosiator yang identitas aslinya sangat terjaga. Siapkan dokumen penawarannya. Perintahku. Suaraku datar tanpa emosi. Kirimkan proposal investasi waralaba VIP Nusantara Rasa secara eksklusif ke butik Fiona. Pastikan skema return of investment-nya terlihat sangat fantastis, tak masuk akal, tapi dibungkus dengan jargon legal yang membuat mereka merasa istimewa dan diistimewakan. Buat dia merasa bahwa ini adalah jalan pintas menuju status miliarder yang selama ini ia halusinaskan. Baik, Ibu Nirmala. Proyeksi nominal investasinya di angka berapa? Suara di seberang sana bertanya profesional. Mataku menatap tajam ke arah gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya jingga matahari sore. Di kepalaku, kalkulasi kehancuran Baskara sudah final. 1 miliar rupiah, tunai di muka. Angka itu akan memaksanya menggelapkan dana kantornya, yang pada akhirnya akan merusak kredit skornya secara permanen dan melemparkannya ke dalam blacklist BI secara instan. Umpan sudah dilempar.
Mari kita lihat seberapa rakus lintah-lintah ini menelannya. Aku memutus panggilan. Babak baru dari peperangan ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang pembantaian finansial yang elegan, di mana sang pemenang tidak perlu mengotori tangannya sendiri dengan darah. Aku duduk bersandar di kursi kulitku, menatap layar monitor besar yang terpasang di dinding ruang kerjaku. Layar itu tidak menampilkan grafik saham atau laporan portofolio perusahaan, melainkan live feed dari sebuah kamera mikroskopis yang terpasang di kerah jas seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah anjing pelacakku yang paling mahal, seorang mantan bankir investasi yang kini bekerja di bawah meja sebagai negosiator bayangan untuk operasi-operasi pembersihan pribadiku. Saat ini, Adrian sedang melangkah memasuki sebuah butik berlantai 2 di kawasan elit Senopati. Dari layar, aku bisa melihat interior butik yang didekorasi dengan gaya minimalis Eropa, rak-rak kaca berisi deretan tas branded, dan lantai marmer putih yang memantulkan cahaya lampu kristal. Di mataku, tempat itu tidak terlihat mewah. Tempat itu terlihat seperti sebuah makam finansial yang sedang menunggu nisan. Di balik meja kasir pualam, berdirilah Fiona, sang pelakor murahan yang merasa dirinya adalah reinkarnasi dari Cleopatra di era modern. Ia mengenakan gaun merah ketat, rambutnya diblow sempurna, dan wajahnya dipulas makeup tebal yang mencoba menyembunyikan keputusasaan finansial di baliknya. Aku tahu dari laporan audit awal timku bahwa butik ini menunggak sewa 3 bulan berturut-turut, dan tagihan listriknya dibayar menggunakan kartu kredit Baskara yang sudah mendekati limit. Adrian mendekatinya dengan langkah seorang aristokrat sejati. Selamat siang. Anda pasti Nona Fiona, pemilik butik eksklusif ini. Sapa Adrian, suaranya berat, elegan, dan memancarkan wibawa uang lama. Fiona langsung menegakkan punggungnya. Matanya yang licik dengan cepat memindai setelan jas bespoke yang dikenakan Adrian, jam tangan mahal di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit yang mengkilap. Insting seekor lintah langsung bereaksi saat mencium darah segar. Senyum manis yang terlalu dipaksakan mengembang di wajahnya. Benar sekali, Tuan. Saya Fiona. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda mencari hadiah untuk istri Anda? Tawar Fiona dengan nada suara yang dibuat mendesah manja. Menjijikan. Aku hampir tertawa di ruanganku, membayangkan bagaimana wanita ini dulu merebut Baskara dengan trik dangkal yang sama. Tidak, Nona Fiona. Saya datang bukan untuk berbelanja. Adrian tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam matte dengan cetakan tinta emas timbul. Nama saya Adrian. Saya adalah direktur ekspansi khusus untuk PT Nusantara Rasa. Mata Fiona membelalak. Siapa yang tidak kenal Nusantara Rasa di kota ini? Produk kami merajai setiap sudut rak swalayan elit, dan iklan kami terpampang di layar raksasa jalan protokol. Perusahaanku adalah simbol supremasi bisnis kuliner tingkat tinggi. Namun, tentu saja, Fiona tidak tahu siapa sosok di balik tahta itu. Baginya, nama CEO perusahaanku sengaja dikaburkan oleh lapisan perusahaan cangkang dan firma hukum kelas atas. Nusantara Rasa? Astaga, sebuah kehormatan Tuan Adrian mampir ke butik kecil saya. Fiona mulai salah tingkah. Jangan merendah, Nona. Kami telah memantau rekam jejak bisnis Anda. Adrian melancarkan kebohongannya dengan sangat mulus. Direksi kami sedang meluncurkan program VIP Master Franchise yang sangat terbatas. Hanya ada 5 slot untuk seluruh Indonesia. Kami mencari sosok pengusaha muda, elegan, dan memiliki koneksi sosialita tingkat tinggi untuk menjadi wajah eksklusif kami di Jakarta Selatan. Nama Anda berada di urutan teratas rekomendasi kami. Aku melihat mata Fiona berbinar rakus di layar monitor. Validasi status sosial. Itulah kelemahannya yang paling fatal. Wanita yang dulu mengejekku sebagai perempuan numpang hidup dalam daster lusuh ini, sekarang sedang dimabukkan oleh pujian palsu dari anak buahku. Ego plastiknya mengembang hingga nyaris meledak. Sebuah master franchise VIP? Itu sangat menarik. Fiona berusaha menutupi kegugupannya, berpura-pura tenang layaknya pebisnis profesional kawakan. Boleh saya tahu skema keuntungannya? Adrian membuka koper kulit tipisnya, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen berlogo emas perusahaanku. Ia menyerahkannya pada Fiona.
Ini bukan sekadar waralaba biasa, Nona Fiona. Ini adalah mesin pencetak uang. Kami memonopoli pasokan, kami mengatur marketing, dan Anda hanya duduk manis sebagai partner pasif. Return of investment yang kami garansi adalah 30% setiap bulan secara konstan. Anda akan menjadi miliarder dalam hitungan bulan, sejajar dengan para konglomerat di SCBD. 30% per bulan. Skema manipulatif yang sengaja kurancang terlalu muluk, hanya untuk menguji batas kewarasan wanita ini. Jika dia punya otak bisnis sebesar biji jagung, dia akan curiga. Tapi Fiona tidak punya otak. Dia hanya punya keserakahan yang membutakan. 30%. Fiona menelan ludah. Matanya menyapu lembaran kertas itu dengan buta. Ini luar biasa. Lalu, berapa komitmen awal yang harus saya setorkan untuk mengamankan slot eksklusif ini? Inilah puncaknya. Aku mencondongkan tubuhku ke arah monitor. Adrian menatap mata Fiona dengan dingin. 1 miliar rupiah. Nona Fiona. Tunai. Dan harus ditransfer paling lambat dalam waktu 48 jam ke rekening escrow kami. Jika Anda tidak sanggup, kami memiliki daftar tunggu puluhan sosialita lain yang siap memotong tangan mereka sendiri demi kesempatan ini. Angka itu menghantam Fiona seperti palu godam. 1 miliar. Uang kas butiknya bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi premium tanpa menggesek kartu kredit. Wajahnya pucat pasi selama beberapa detik. 1 miliar. Suaranya bergetar menahan kaget. Benar. Angka yang sangat kecil untuk jaminan masa depan tanpa batas, bukan? Adrian mulai mengemasi dokumennya, seolah bersiap pergi. Sebuah manipulasi psikologis tingkat tinggi, fear of missing out. Tapi jika Anda merasa nominal ini di luar kapasitas finansial Anda, saya mohon maaf telah menyita waktu. Tunggu. Fiona nyaris berteriak, menahan lengan jas Adrian dengan panik. Lintah itu menolak melepaskan darah yang sudah tersaji di depan mata. Saya punya dananya. Tentu saja angka sekecil itu bukan masalah bagi bisnis saya. Hanya saja, dana saya sedang dalam bentuk aset tidak likuid. Beri saya waktu 2 hari. Calon suami saya, seorang direktur pemasaran ternama, pasti akan dengan senang hati memfasilitasi ini untukku. Baskara. Benar tebakanku. Parasit ini akan menghisap inangnya sampai kering hingga ke tulang. Baiklah, Nona Fiona. 48 jam dari sekarang. Jika dana belum masuk, saya harap Anda tidak menyesal melihat kesuksesan ini jatuh ke tangan kompetitor Anda. Adrian memberikan senyum profesional terakhirnya, meninggalkan dokumen itu di atas meja kasir, lalu berjalan keluar dari butik. Di ruang kerjaku yang kedap suara, aku membiarkan senyum sinis mengembang di bibirku. Operasi jebakan ini berjalan dengan akurasi 100%. 1 miliar bukanlah uang kecil bagi manusia penuh kepalsuan seperti Baskara. Untuk mendapatkan nominal itu dalam 2 hari, ia tidak mungkin meminjam ke bank karena riwayat kreditnya yang sudah berantakan. Satu-satunya tempat ia bisa mendapatkan uang tunai secepat itu adalah dengan mencuri. Ia akan memanipulasi faktur dan menggelapkan dana kas perusahaan distributor tempat ia bekerja. Tindakan super bodoh yang akan langsung memicu audit forensik dari kantornya, menyeret namanya ke dalam selokan kehinaan, dan secara instan melemparkannya ke dalam daftar blacklist BI. Mereka yang dulu mengusirku di tengah hujan badai agar bisa hidup mewah, kini justru berebut untuk menggali liang lahat mereka sendiri. Mereka dengan sukarela menciptakan sebuah aset beracun dari sebuah ilusi kekayaan yang kujual dengan harga sangat mahal. Bawa uangmu padaku, Baskara. Bisikku pada layar monitor yang kini menampilkan Fiona yang sedang menelepon seseorang dengan wajah panik dan penuh tuntutan. Silakan kau curi uang kantormu demi memanjakan pelakormu. Aku sudah tidak sabar untuk menjadi saksi mata saat borgol polisi mengunci tanganmu, dan melihat ibu mertuaku mengemis di jalanan layaknya gelandangan yang tak punya harga diri. Mereka tidak sadar bahwa dokumen investasi yang ditinggalkan Adrian di atas meja itu memiliki klausul hukum yang mematikan. Kontrak itu mengikat tanpa celah. Begitu uang ditransfer, dana itu akan langsung terkunci dalam jaringan berlapis perusahaan cangkang milikku yang tak tersentuh hukum perdata biasa. Fiona tidak akan pernah melihat sepeser pun keuntungan,
Dan uang 1 miliar itu akan lenyap tanpa jejak, menguap bagaikan asap dari kemeja mahal yang dulu tak sengaja kubakar. Dan ketika hari kehancuran itu tiba, aku akan memastikan mereka tahu siapa nama malaikat maut yang dengan kejam menagih nyawa finansial mereka. 48 jam. Bagi orang-orang di lingkaranku, itu adalah waktu yang cukup untuk mengakuisisi sebuah anak perusahaan atau melikuidasi aset berisiko. Namun bagi manusia-manusia di ambang keputusasaan seperti Bhaskara dan Fiona, 48 jam adalah bom waktu yang detaknya membuat mereka kehilangan akal sehat. Aku menikmati pertunjukan ini dari balik layar kaca ruang kerjaku. Tim investigasiku telah menyadap komunikasi mereka. Audio yang kudengar siang itu begitu jernih, merekam setiap rengekan manipulatif yang keluar dari mulut kotor Fiona, dan setiap dengusan frustrasi dari sang manajer arogan. Mas, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kamu mau kita selamanya cuma jadi penonton di Senopati? Nusantara rasa itu raksasa. Mas, 1 miliar rupiah itu cuma uang kecil dibanding return 30% setiap bulan. Fiona merengek. Nada suaranya dibuat serak, memainkan peran sebagai korban yang cita-citanya dihalangi. Ia tahu persis tombol ego mana yang harus ditekan di kepala Bhaskara. 1 miliar dari mana, Fiona? Limit kartuku sudah habis. Rumah ibu sudah menunggak. Aku tidak bisa mencetak uang dari udara kosong. Balas Bhaskara, kepanikannya telanjang bulat. Kamu kan manajer pemasaran. Masa kamu tidak punya akses ke dana promosi distributor? Pinjam saja dulu, Mas. Nanti bulan depan begitu dividen pertama turun, langsung kita kembalikan tanpa ada yang tahu. Kamu ini laki-laki atau bukan sih? Kalau kamu tidak bisa memodali masa depanku, buat apa aku bersamamu? Ancam sang pelakor murahan itu, melemparkan kartu truf paling mematikan bagi seorang pria narsis. Ancaman ditinggalkan. Hening sejenak di ujung sana. Lalu, terdengar helaan napas panjang yang menandakan penyerahan diri secara total. Bhaskara, dengan segala kesombongan dan kebodohannya, menelan umpan itu bulat-bulat. Sialan! Baiklah, aku akan memanipulasi faktur vendor untuk kampanye kuartal ini. Aku bisa alihkan dananya sementara. Tapi ingat, Fiona, uang ini mempertaruhkan nyawaku di kantor. Bodoh! Benar-benar idiot yang paripurna. Dia pikir menggelapkan uang 1 miliar rupiah di era digitalisasi perbankan saat ini semudah membalikan telapak tangan? Perusahaan distributor tempatnya bekerja mungkin berskala menengah, tetapi sistem audit mereka terhubung langsung dengan vendor. Bhaskara baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. 24 jam kemudian, ponsel enkripsiku bergetar. Sebuah notifikasi singkat dari sistem perbankan perusahaan cangkang luar negeriku. Transfer in. IDR 1 miliar. Source. Bhaskara Wibawa. Masuk. Aku tersenyum. Senyum seorang eksekutor yang baru saja mendengar leher sang terpidana patah di tiang gantungan. Dana itu tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Kontrak bodong yang ditandatangani Fiona memiliki ratusan pasal berlapis yang membuat uang itu sah secara hukum menjadi biaya administrasi dan setup awal yang non-refundable. Uang itu kini telah menyatu dengan lautan kas PT Nusantara Rasa. Detik itu juga, efek domino yang telah kurancang mulai meruntuhkan fondasi rapuh kehidupan Bhaskara. Dana 1 miliar rupiah yang dicuri Bhaskara tidak menyelesaikan masalah utamanya. Itu justru mempercepat ledakannya. Karena fokus menutupi lubang baru yang sangat besar, Bhaskara mengabaikan siklus tagihan utang pribadinya. Pada akhir bulan, sistem autodebit dari 3 bank berbeda mencoba menarik cicilan rumah, cicilan mobil SUV, dan pembayaran minimum 5 kartu kreditnya. Semuanya ditolak. Insufficient funds. Hanya butuh waktu kurang dari seminggu bagi sistem perbankan nasional untuk mendeteksi gagal bayar beruntun ini. Rentetan laporan tunggakan bermunculan bak kembang api. Skor kredit Bhaskara, yang selama ini ia jaga mati-matian dengan tambal sulam, hancur lebur menjadi debu. Namanya secara resmi dan permanen terukir di dalam blacklist BI, Bank Indonesia. Ia bukan lagi seorang eksekutif. Ia adalah mayat hidup di mata perbankan. Ia tidak akan bisa meminjam uang sepeser pun, bahkan untuk membeli selembar tiket kereta api dengan paylater.
Akses finansialnya diputus, dibekukan, dibunuh. Sementara Baskara sedang tenggelam dalam keringat dingin di meja kantornya, diteror oleh dering telepon dari debt collector perbankan tanpa henti. Di sudut lain kota ini, sebuah ironi yang menjijikkan sedang dipentaskan. Sebuah video masuk ke kotak masukku, dikirim oleh salah satu informan yang kususupkan ke dalam lingkaran sosial Ibu Lestari. Di dalam video itu, di sebuah restoran fine dining di bilangan Tamrin, Ibu Lestari sedang duduk di kursi berlapis bludru. Ia mengenakan gaun sutra mencolok. Kalung emas besarnya yang belum lunas itu berkilau memantulkan cahaya lampu gantung. Ia sedang tertawa terbahak-bahak, menjadi pusat perhatian di meja arisan. Duh, Jeng, syukurlah anakku Baskara itu cepat sadar. Suara nyaring Ibu Lestari terdengar angkuh, membelah suara denting gelas kristal. Mantan istrinya yang dulu itu. Aduh, ampun deh. Cuma benalu yang bisanya menghabiskan beras. Kerjaannya cuma pakai daster lusuh, bau bumbu dapur, tidak ada kelasnya sama sekali. Bikin malu keluarga saja kalau dibawa kumpul begini. Para ibu-ibu sosialita di sekitarnya mengangguk-angguk palsu, ikut tertawa mengiyakan, meski sorot mata mereka menatap sinis pada tumpukan perhiasan murahan di tangan mertuaku itu. Untung sekarang Baskara sama Fiona. Perempuan mandiri. Punya butik elit, penampilannya selalu fashionable. Itulah standar yang pantas untuk anakku. Baskara itu kan manajer sukses, masa disandingkan sama perempuan kampungan yang cuma bisa numpang hidup. Lanjutnya dengan dagu terangkat tinggi, menyombongkan kebanggaan yang sebenarnya fiktif. Aku menatap layar ponselku dengan mata memicing. Tanganku bertumpu di atas meja mahoni, mengetuk pelan, menghitung mundur. Wanita tua itu sedang menertawakan masa laluku, menyebutku perempuan berdaster lusuh. Ia tidak tahu bahwa perempuan berdaster lusuh yang ia hina itu kini adalah entitas yang memegang surat kuasa dari perusahaan penagihan yang akan menyita atap tempat ia tidur. Ia tidak tahu bahwa kalung emas yang melingkar di lehernya itu akan segera dilucuti oleh pihak leasing di depan teman-teman arisannya. Ibu Lestari sedang menari-nari di atas bara api, merasa dirinya adalah permaisuri. Padahal ia hanyalah seekor parasit yang inangnya baru saja mati keracunan. Nikmatilah hidangan mewahmu hari ini, Ibu Lestari. Desisku pelan di ruang direksi yang senyap. Karena besok, satu-satunya hal yang bisa kau telan adalah rasa malu yang akan mencekik lehermu hingga kau tak bisa lagi bernapas. Layar ponselku matikan. Fase persiapan senyap telah selesai. Umpan bernilai fantastis itu telah ditelan habis. Jerat baja telah mengunci leher mereka dengan sempurna. Kini saatnya bagiku untuk meruntuhkan panggung sandiwara mereka dan membiarkan dunia melihat betapa busuk dan miskinnya manusia-manusia arogan itu. Aku mengangkat gagang telepon di mejaku, memutar nomor divisi hukum dan operasional perusahaan. Siapkan tim audit forensik bayaran kita untuk membocorkan bukti penggelapan dana Baskara ke direksi perusahaannya secara anonim hari ini juga. Dan hubungi pihak bank yang memegang agunan rumah Ibu Lestari. Aku sudah membeli piutang macet mereka. Pastikan surat perintah penyitaan dieksekusi lusa. Mataku menatap tajam keluar jendela kaca, menembus awan kelabu ibu kota. Aku ingin mereka dilempar ke jalan raya tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang menempel di badan. Kehancuran finansial yang terencana tidak pernah terjadi dengan suara ledakan yang bising. Ia datang seperti rayap yang memakan fondasi beton dalam keheningan absolut, hingga pada satu titik kritis, seluruh bangunan rubuh hanya karena satu tiupan angin. Bagiku, angin itu berwujud sebuah email anonim yang meluncur tepat pada pukul 8 pagi. Di ruang direksi PT Nusantara Rasa, aku duduk dengan postur tegak, menyesap kopi espresso pekat tanpa gula. Di depanku, 3 layar monitor besar menyala terang. Aku bukan sekadar CEO hari ini. Aku adalah eksekutor yang sedang mengawasi jalannya hukuman mati. Layar pertama menampilkan akses backend dari laporan yang dikirimkan oleh peretas sewaanku. Sebuah email berisi bukti mutasi tak wajar, faktur vendor fiktif, dan jejak digital penggelapan dana senilai 1 miliar rupiah telah mendarat dengan manis di kotak masuk Direktur Utama, HRD, dan Kepala Keuangan di perusahaan distributor tempat Baskara bekerja. Hanya butuh waktu 45 menit bagi kepanikan untuk menyebar di gedung itu. Sebuah audit forensik internal kilat langsung digelar. Baskara,
yang mungkin saat itu sedang merapikan dasinya sambil berhalusinasi tentang return fantastis, diseret secara harfiah dari kursi kulit manajernya. Ia tidak diberi kesempatan untuk berdalih. Jejak pencurian yang ia lakukan terlalu kasar, terlalu putus asa. Dalam hitungan jam, karirnya yang dibangun di atas ilusi dan kesombongan itu tamat. Pemecatan tidak hormat tanpa pesangon. Bhaskara diusir dari lobi kantornya oleh 2 satpam, disaksikan oleh puluhan staf bawahannya yang selama ini ia injak-injak. Ia kehilangan jabatannya, reputasinya, dan yang paling mematikan, ia kini adalah tersangka penggelapan dana perusahaan yang sedang menunggu panggilan polisi. Di layar kedua, aku beralih ke rekaman kamera pengawas jalan di depan butik elit Fiona. Sang pelakor murahan itu tampak mondar-mandir di trotoar dengan ponsel menempel di telinga. Wajahnya yang biasa dipenuhi riasan tebal kini terlihat seputih kertas. Ia sedang mencoba menghubungi Adrian, anjing pelacaku yang menawarkan investasi master franchise palsu. Tentu saja, nomor itu sudah mati. Domain email yang digunakan Adrian telah dihapus, dan alamat kantor representatif yang tertera di brosur hanyalah sebuah virtual office kosong. Uang 1 miliar rupiah hasil curian Bhaskara telah menguap tanpa jejak, berubah menjadi aset beracun mematikan yang tak akan pernah kembali. Fiona baru saja menyadari bahwa ia tidak membeli tiket menuju kelas konglomerat. Ia baru saja membeli tiket menuju kehancuran absolut. Impiannya untuk mendapatkan capital gain instan hancur berkeping-keping. Butiknya hanyalah cangkang kosong yang bersiap disegel, dan ia tak punya siapa-siapa lagi untuk diperas. Namun, mahakarya sesungguhnya dari fase ini sedang diputar di layar ketiga. Layar terbesar di tengah ruanganku. Itu adalah live feed dari kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh tim keamananku di seberang rumah mewah Ibu Lestari di kawasan elit. Rumah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan. Tempat di mana ia menganggapku hanya sekadar benalu yang numpang hidup dan merusak estetika keluarganya dengan daster lusuh yang kukenakan. Hari ini, rumah itu bukan lagi miliknya. Aku telah membeli piutang macet KPR rumah itu dari pihak bank melalui perusahaan investasiku. Karena nama Bhaskara sudah resmi masuk ke dalam blacklist BI, sistem autodebit mereka gagal total berulang kali. Tidak ada lagi toleransi. Aku tidak memberikan surat peringatan bernada ramah. Aku menggunakan hak veto sebagai pemegang piutang untuk langsung mengeksekusi penyitaan. Pukul 2 siang, sebuah mobil van berlogo firma hukum dan truk bak terbuka berhenti di depan pagar besi tempat rumah itu. 5 orang petugas berbadan tegap turun, dipimpin oleh juru sita pengadilan. Melalui layar, aku melihat pintu utama terbuka kasar. Ibu Lestari muncul, mengenakan gaun sutra siangnya, wajahnya berkerut penuh kemarahan. Ia mulai berteriak, menunjuk-nunjuk petugas dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas cicilan. Aku bisa membayangkan lengkingan suaranya yang angkuh, menuntut para petugas itu pergi, mengklaim bahwa ia adalah nyonya besar yang tak boleh disentuh. Namun, hukum perdata tidak peduli pada ego seorang parasit. Petugas itu menyodorkan surat penyitaan resmi berstempel merah. Detik berikutnya, arogansi Ibu Lestari runtuh. Tubuhnya terhuyung ke belakang saat menyadari bahwa ini bukan gertakan. Rumahnya, istananya, kandang kebesarannya, secara resmi disita. Adegan selanjutnya adalah komedi gelap yang luar biasa indah untuk ditonton. Petugas mulai mengeluarkan barang-barang pribadi mereka ke teras depan dengan tergesa-gesa. Koper-koper murah yang sudah lama tak terpakai dilempar ke lantai marmer. Ibu Lestari menangis histeris, terduduk di aspal jalanan, memegangi dadanya. Tidak ada satupun tetangga sosialitanya yang keluar untuk membantu. Mereka hanya mengintip dari balik tirai jendela, berbisik-bisik menikmati kejatuhan memalukan sang bendahara arisan. Tak lama kemudian, sebuah taksi biru butut berhenti di depan rumah itu. Bhaskara keluar dengan langkah gontai. Jasnya kusut, kemejanya berantakan, dan rambutnya lepek oleh keringat. Wajah pria arogan yang dulu menendangku ke tengah badai itu kini terlihat kosong, seolah jiwanya sudah dicabut dari raganya. Ia melihat ibunya meraung di aspal, melihat pita kuning bertuliskan, disita, melintang di pintu rumahnya, dan melihat koper-koper barangnya berserakan seperti sampah. Lalu, Fiona tiba. Ia turun dari ojek online. Wajahnya beringas.
Alih-alih memeluk calon suaminya, Fiona langsung menerjang Bhaskara, memukul dada pria itu dengan tas palsunya. Pertengkaran hebat meledak di tengah jalan elit tersebut. Fiona menyalahkan Bhaskara karena telah menipunya, sementara Bhaskara menyalak balik, menyalahkan Fiona karena memaksanya mencuri hingga ia dipecat dan kehilangan segalanya. Tiga pengkhianat itu kini saling menyerang. Persatuan yang dibangun di atas dasar ketamakan dan ilusi langsung menguap begitu uangnya lenyap. Kalian sungguh menyedihkan, bisikku pada layar monitor. Aku menyesap kopiku kembali, merasakan nikmatnya sensasi pembalasan yang meresap hingga ke pembuluh darah. Aku tidak melakukan kekerasan fisik. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya mengambil sebuah peniti dan menusuk balon ilusi yang mereka tiup sendiri hingga meledak di wajah mereka. Seluruh kekayaan yang mereka klaim sebagai milik mereka, yang membuat mereka merasa berhak mengusirku layaknya anjing kurap, kini telah lenyap. Semua portofolio aset mereka telah kucabut paksa. Mereka telah resmi menjadi gelandangan. Tanpa uang, tanpa status, tanpa rumah, dan dengan utang miliaran yang mengejar di belakang. Pilihan mereka kini hanyalah mencari sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang beraroma bau selokan. Tempat yang dulu mereka anggap hanya pantas untuk sampah sejarah sepertiku. Aku mematikan ketiga layar monitor itu dengan satu sentuhan remote. Panggung kejatuhan mereka telah usai, namun penderitaan mereka baru saja dimulai. Bhaskara mungkin mengira setelah kehilangan pekerjaan dan rumah, ia telah mencapai titik terendahnya. Ia salah besar. Aku masih memiliki satu kartu truf terakhir di tanganku. Sebuah rencana gugatan perdata atas masa laluku yang akan memastikan mereka menghabiskan sisa hidup mereka bekerja sebagai budak di bawah sepatuku. Aku memutar kursiku, menghadap ke hamparan ibu kota yang perlahan mulai diselimuti senja. Ratu Pangan tidak pernah lupa, dan Ratu Pangan tidak pernah memaafkan. Hari ini, aku telah mengirimkan tiket satu arah mereka menuju selokan. Besok, aku akan memastikan mereka tenggelam di dalamnya. Kemiskinan memiliki aroma yang sangat spesifik. Ia berbau seperti keputusasaan, keringat dingin, dan harga diri yang membusuk. Dulu, ketika aku ditendang keluar di tengah hujan badai, kemiskinan adalah cambuk yang memaksaku berlari. Namun bagi manusia-manusia bermental parasit seperti mantan suamiku, kemiskinan adalah racun pelumpuh yang mematikan saraf kewarasannya secara perlahan. Sudah 3 minggu berlalu sejak rumah mewah Ibu Lestari disita oleh pihak bank. 3 minggu sejak ilusi keagungan Bhaskara dihancurkan oleh audit forensik dan skandal penggelapan dana yang merobek karirnya hingga tak tersisa. Dari laporan detektif bayaranku, aku tahu persis di mana ketiga manusia hina itu kini merangkak. Mereka menyewa sebuah gubuk reot di kawasan kumuh bantaran sungai yang selalu dihantui banjir. Tidak ada lagi AC sentral atau kasur pegas berlapis sutra. Mereka tidur berdesakan di atas tikar tipis, menghirup udara yang pekat oleh bau selokan yang menguap setiap malam. Di tempat yang lebih pantas disebut tempat pembuangan akhir itu, kedok mereka semua terlepas. Ibu Lestari, yang dulu selalu menghinaku karena memakai daster lusuh, kini hanya memiliki 2 potong baju yang warnanya mulai pudar karena dicuci dengan sabun cuci piring murahan. Fiona, sang pelakor murahan yang merasa dirinya adalah ratu sosialita, tak henti-hentinya menangis dan berteriak menyalahkan Bhaskara atas kehancuran butik dan hidupnya. Sebelum akhirnya wanita itu mulai menjual tas-tas palsunya ke pasar loak sekadar untuk membeli sebungkus nasi. Namun, penderitaan paling epik tentu saja dialami oleh sang mantan manajer arogan kita, Bhaskara. Ia mencoba melamar pekerjaan ke puluhan perusahaan, mengandalkan gelar sarjana dan pengalaman manajerialnya yang dulu ia banggakan. Semuanya berujung pada penolakan instan. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang mantan direktur yang dipecat tidak hormat karena mencuri, terlebih lagi namanya kini terpampang tebal dengan tinta merah di dalam blacklist BI. Ia adalah aset beracun berjalan di dunia korporat. Tidak ada yang mau menyentuhnya, bahkan dengan tongkat panjang sekalipun. Kehabisan uang, diancam oleh kelaparan, dan diteriaki setiap hari oleh ibu serta selingkuhannya yang kelaparan. Ego Bhaskara akhirnya remuk. Ia tidak lagi bisa memilih pekerjaan yang cocok dengan kemeja licinnya. Ia harus mencari pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga kasar, di mana masa lalu kriminalnya tidak dipertanyakan. Nasib,
Atau lebih tepatnya jaring laba-laba yang telah kurajut dengan sangat teliti, membawanya tepat ke depan gerbang kerajaan bisnismu. Pagi ini, di ruang direksi PT Nusantara Rasa yang berada di lantai puncak kompleks pabrik utama, aku sedang meninjau proyeksi capital gain kuartal ketiga ketika telepon di mejaku berdering. Itu adalah panggilan langsung dari Direktur HRD, Pak Gunawan. Selamat pagi, Ibu Nirmala. Maaf mengganggu waktu Anda. Suara Pak Gunawan terdengar ragu. Saya tahu Anda tidak pernah mengurusi rekrutmen buruh harian lepas tingkat dasar. Tapi, ada satu pelamar pagi ini yang namanya ada dalam daftar pantauan khusus yang Anda berikan pada saya bulan lalu. Namanya Baskara Wibawa. Aku menghentikan ketukan jariku di atas meja mahoni. Senyum tipis yang mematikan mengembang di bibirku. Baskara Wibawa? Ulangku pelan. Menikmati setiap silabel nama pria yang dulu mengusirku dari rumahku sendiri. Dia melamar posisi apa? Pak Gunawan. Buruh angkut gudang, Bu. Dia datang pagi-pagi sekali bersama puluhan pekerja kasar lainnya. Penampilannya sangat memprihatinkan, dan dia bersedia dibayar dengan upah minimum harian. Apakah saya harus memanggil pihak keamanan untuk mengusirnya sesuai dengan riwayat kriminalnya? Aku memutar kursiku menghadap layar monitor CCTV raksasa di dinding. Aku memasukkan kode akses ke kamera area rekrutmen pabrik. Di layar itu, berbaur dengan puluhan pelamar berwajah lelah, berdirilah Baskara. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu marah besar hanya karena kemeja brandednya sedikit hangus oleh setrikaan panas, kini mengenakan kaos oblong pudar yang kerahnya melar, dengan celana jeans kusam dan sepatu kets yang solnya nyaris lepas. Tubuhnya tampak lebih kurus, bahunya merosot menahan beban hidup, dan matanya terus menunduk, menghindari tatapan orang lain seakan takut ada yang mengenalinya sebagai mantan manajer. Dulu, dia menyebutku benalu yang numpang hidup. Dulu, dia menganggapku tak lebih dari sampah sejarah yang pantas dibiarkan mati membusuk di tengah hujan badai. Dan sekarang, lihatlah siapa yang datang merangkak mengemis pekerjaan di tempat sampahku. Jangan diusir, Pak Gunawan. Perintahku dengan nada sedingin es di kutub. Terima lamarannya hari ini juga. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Gunawan jelas terkejut. Namun ia tahu lebih baik tidak mempertanyakan keputusanku. Baik, Bu Nirmala. Akan saya masukkan dia ke bagian packing atau operasional mesin dasar. Tidak. Potongku cepat. Itu terlalu bersih untuknya. Aku mencondongkan tubuhku ke arah layar, menatap lekat-lekat wajah Baskara yang terlihat sangat putus asa. Tempatkan dia di divisi pengolahan limbah organik, bagian paling bawah. Jadikan dia buruh pengangkut sisa-sisa sayur busuk dan bahan baku yang gagal sortir. Pastikan shift kerjanya dimulai dari area penampungan sampah pabrik yang paling bau, tempat di mana tidak ada mesin otomatis yang membantunya. Biarkan dia memindahkan bertonton sayuran membusuk itu dengan kedua tangannya sendiri setiap hari. Divisi limbah? Baik, Ibu Nirmala. Perintah Anda akan langsung saya laksanakan. Telepon ditutup. Aku bersandar kembali di kursiku. Tawa dingin lolos dari bibirku. Ironi ini terlalu sempurna hingga rasanya seperti sebuah puisi berdarah. 5 tahun lalu, aku bertahan hidup dan memulai kerajaanku dengan mengais sayur-sayuran sisa dari pasar kumuh, sebuah pekerjaan yang membuat mantan mertuaku jijik dan suamiku memandangku bagai kotoran. Dan kini, pria arogan itu sendirilah yang harus bergelimang dengan sayur busuk, bukan untuk membangun bisnis, melainkan sekadar agar ibunya dan selingkuhannya tidak mati kelaparan di dalam gubuk reot mereka. Sebagai sang eksekutor, aku tidak akan membiarkan Baskara hancur dalam ketidaktahuan. Aku ingin dia merasakan kelelahan yang menghancurkan tulangnya terlebih dahulu. Aku ingin dia mencium bau busuk limbah sayuran itu sampai menempel di pori-porinya. Dan ketika dia mengira bahwa menjadi buruh sampah adalah titik terendah dalam hidupnya, aku akan turun tangan secara pribadi. Aku akan memastikan dia tahu siapa pemilik pabrik raksasa yang memberinya makan. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa gaji harian recehan yang ia terima dengan penuh rasa syukur itu ditandatangani oleh wanita hamil yang dulu ia tendang ke jalanan. Baskara baru saja menandatangani kontrak kerjanya di neraka, dan aku adalah iblis yang memegang kuncinya. Waktu untuk reuni berdarah ini semakin dekat,
Dan aku akan memastikan dia tidak akan pernah bisa melupakan pertemuan kita esok hari. Pembalasan dendam yang sempurna bukanlah hidangan yang disajikan panas-panas, melainkan sebuah simfoni dingin yang diracik dengan presisi matematis, lalu dinikmati secara perlahan dari kursi VIP. Hari ini, aku memiliki tiket baris terdepan untuk menyaksikan kejatuhan absolut pria yang dulu menghancurkan hidupku. Pukul 2 siang tepat. Aku berdiri di depan cermin full body di ruang direksi, mengamati pantulan diriku. Aku mengenakan setelan jas bespoke berwarna putih gading, warna yang sangat rentan kotor, sebuah simbol arogansi tertinggi bagi siapapun yang berniat menginjakan kaki ke area pembuangan sampah pabrik. Aku menyapukan lipstik merah matte di bibirku, lalu memakai kacamata hitam berbingkai tipis. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin merahku memantulkan cahaya lampu. Aku terlihat seperti seorang aristokrat, seorang eksekutor yang bersiap turun dari kayangan untuk memeriksa keraknya neraka. Aku melangkah keluar, diiringi oleh 2 pengawal pribadi dan Pak Gunawan, Direktur HRD yang tampak gugup mengikuti di belakangku. Kami memasuki lift eksekutif yang dindingnya dilapisi cermin dan emas. Lift itu meluncur turun tanpa suara dari lantai 50, membawa sang ratu menuju ruang bawah tanah kerajaannya. Saat pintu lift terbuka di level basement khusus operasional limbah, transisi sensoris itu menghantam dengan keras. Udara yang tadinya sejuk beraroma pinus kini digantikan oleh udara lembab, panas, dan berbau asam yang menyengat. Kombinasi dari sayur-sayuran busuk, tomat yang berlendir, dan air kubangan sisa cucian mesin menciptakan aroma pekat yang mengingatkanku pada bau selokan di kamar kos kumuhku 5 tahun lalu. Pak Gunawan buru-buru menutup hidungnya dengan sapu tangan, tetapi aku menurunkannya. Aku menghirup aroma busuk itu dalam-dalam. Ini bukan sekadar bau sampah, ini adalah aroma kekalahan musuhku. Langkah kakiku bergema di atas lantai beton basah. Suara klik-klak dari hak sepatu mahalku membelah deru bising mesin-mesin penghancur organik. Para buruh kasar yang sedang bekerja memindahkan tong-tong raksasa menepi dengan tergesa-gesa, menundukkan kepala mereka dengan hormat saat menyadari siapa yang sedang berjalan melewati mereka. Mataku menyapu area penampungan zona C, bagian paling kotor dan paling berat secara fisik. Dan di sanalah aku melihatnya. Baskara, mantan manajer yang dulu sangat memuja setrikaan licin dan kemeja sutra mahal itu kini tak ubahnya seperti cacing tanah yang kepanasan. Ia sedang berjuang menarik sebuah tong plastik raksasa setinggi dadanya yang berisi penuh limbah tomat dan kol yang membusuk. Kaos oblongnya basah kuyup oleh keringat bercampur air lendir sayuran yang menempel di dada dan lengannya. Wajahnya cemong oleh noda lumpur coklat. Napasnya terengah-engah. Bahunya merosot tak berdaya. Ia tampak jauh lebih tua 10 tahun dari usia aslinya. Dia adalah manifestasi fisik dari frasa sampah sejarah yang dulu ia sematkan padaku malam itu. Aku memberi isyarat tangan pada Pak Gunawan dan pengawalku untuk berhenti. Aku melangkah maju sendirian, mendekati pria yang sedang terseok-seok menarik beban berat itu. Saat jarak kami tinggal 2 meter, hak sepatuku menginjak genangan air kotor, menimbulkan bunyi cipratan kecil. Baskara, yang sedari tadi menunduk menahan berat tong, berhenti sejenak. Ia menyeka keringat kotor di pelipisnya dengan punggung tangan yang berlumur sisa tomat busuk, lalu mendongak dengan tatapan kelelahan yang nyaris kosong. Matanya mula-mula hanya menangkap kilauan sepatu merah dan setelan jas putih gadingku. Pandangannya perlahan naik, melewati kakiku, pinggangku, hingga akhirnya bertubrukan langsung dengan wajahku di balik kacamata hitam. Waktu seolah membeku di area pembuangan sampah itu. Tong plastik raksasa yang dipegangnya terlepas, menghantam lantai beton dengan bunyi brak yang keras, memercikan air limbah berbau busuk yang nyaris mengenai ujung sepatuku. Namun, aku tak mundur 1 sentimeter pun. Aku berdiri tegak, menjulang di atasnya secara hierarki, menatapnya dengan kedinginan yang meremukkan tulang. Mata Baskara membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh terbuka. Tubuhnya gemetar, antara syok, kelelahan, dan ketidakpercayaan yang absolut. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen di daratan. Nirmala? Bisiknya dengan suara serak. Nyaris tak terdengar karena tertelan deru mesin pabrik. Senang melihatmu menemukan habitat aslimu yang sesungguhnya,
Baskara. Balasku, suaraku tenang, sedatar permukaan danau yang membeku di musim dingin. Baskara menatapku dari atas ke bawah. Ia melihat kain sutra mahal yang membalut tubuhku, melihat kilau berlian di pergelangan tanganku, dan melihat dua pengawal bertubuh raksasa yang bersiaga di belakangku. Logikanya yang sudah tumpul oleh kemiskinan mencoba mencerna realitas yang tidak masuk akal ini. Apa? Apa yang kau lakukan di sini? Kau istri dari salah satu direktur di sini. Tebaknya dengan putus asa. Ego lelakinya masih menolak untuk mengakui bahwa wanita yang dulu ia injak kini berada jauh di atasnya. Sebelum aku menjawab, Pak Gunawan melangkah maju dengan tergesa-gesa. Ia menunduk hormat padaku dengan postur 90 derajat. Sepenuhnya mengabaikan keberadaan Baskara yang berbau busuk di hadapannya. Mohon maaf, Ibu Direktur Utama. Apakah pekerja lepas ini menghalangi jalan inspeksi Ibu? Saya bisa meminta pihak keamanan untuk segera menyingkirkannya jika dia bersikap tidak sopan pada Anda. Lapor Pak Gunawan dengan suara lantang yang sengaja digemakan agar didengar oleh seluruh staf di area itu. Ibu Direktur Utama. 3 kata itu menghantam wajah Baskara dengan kekuatan setara kereta api ekspres yang melaju di kecepatan penuh. Lutut Baskara langsung goyah. Ia terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak tumpukan karung limbah basah di belakangnya. Matanya yang merah menatapku dengan kengerian yang murni. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis. Pria arogan itu kini menyadari bahwa wanita berdas terlusuh yang dulu ia usir ke tengah badai, wanita yang dituduh hanya bisa numpang hidup dan menghabiskan hartanya, adalah pemegang kekuasaan absolut atas pabrik raksasa yang memberinya makan hari ini. PT Nusantara Rasa adalah kerajaanku. Dan dia hanyalah lalat yang terjebak di tong sampahku. Tidak apa-apa, Pak Gunawan. Aku hanya sedang menyapa kenalan lama. Ucapku santai. Lalu aku melepas kacamata hitamku, memastikan Baskara bisa melihat kilatan kebencian murni di mataku. Tidak mungkin. Baskara tergagap, menggelengkan kepalanya dengan histeris. Tangannya yang kotor meremas ujung kaosnya sendiri. Pabrik ini milikmu? Bagaimana bisa? Kau hanya perempuan bodoh yang merusak kemejaku. Kau tidak punya apa-apa. Aku melangkah maju 1 tindak, memangkas jarak di antara kami. Aku sengaja membiarkan aroma parfum Bacarat Rouge yang kukenakan menampar penciumannya, menenggelamkan bau busuk yang melekat di tubuhnya. Kemeja sutra seharga 3 juta rupiah. Baskara. Itu harga kemeja yang tak sengaja kurusak 5 tahun lalu. Desisku pelan. Kalimatku tajam bagai belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Kau menendangku yang sedang hamil tua ke jalanan yang banjir karena kemeja murahan itu. Kau lebih memilih mempertahankan gengsi di depan selingkuhanmu daripada nyawa darah dagingmu sendiri. Baskara terisak tanpa air mata. Wajahnya hancur oleh rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa segala penderitaannya bermula dari kesombongan yang sangat receh. Maafkan aku, Nirmala. Tolong. Aku salah. Aku hancur. Rumah ibu disita. Aku masuk daftar hitam ban. Kami kelaparan. Baskara tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di atas genangan air limbah yang berlendir. Tangannya yang berlumur busuk terulur mencoba menggapai ujung sepatuku. 2 pengawalku langsung maju, menendang tangan kotor itu dengan sepatu laras panjang mereka sebelum sempat menyentuhku. Baskara tersungkur ke belakang, mengaduh kesakitan bak anjing yang dipukul majikannya. Aku menatapnya dari atas dengan keangkuhan seorang dewi yang menjatuhkan vonis neraka. Simpan air matamu, Baskara. Hukumanmu bahkan belum benar-benar dimulai, kataku dengan senyum tipis. Gajimu sebagai kuli sampah di sini adalah Rp60.000 per hari. Tapi mulai besok, namamu akan menerima surat panggilan untuk gugatan perdata yang telah kuajukan ke pengadilan atas ganti rugi pemeliharaan anak dan kerugian imaterial masa lalu. Aku menuntut 5 miliar rupiah darimu dan ibumu. Baskara mendongak dengan wajah seputih mayat. 5 miliar? Aku tidak punya uang sepeser pun. Kau akan membunuhku. Teriaknya parau. Tentu saja kau tidak punya, jawabku elegan. Memutar tubuhku bersiap untuk pergi. Itulah sebabnya sistem autodebit dari pengadilan akan memotong 90% dari gaji harianmu sebagai kuli limbah di pabrikku ini selama sisa hidupmu.
Kau tidak akan pernah bisa lari. Kau akan bekerja di tempat pembuangan sampah ini sampai tulangmu hancur menjadi debu, hanya untuk melunasi utangmu padaku. Aku kembali memakai kacamata hitamku, mengabaikan lolongan putus asa Baskara yang menggema diiringi deru mesin penghancur sampah. Aku melangkah menjauh. Hak sepatuku mengetuk lantai beton dengan ritme kemenangan. Skakmat pertama telah dijatuhkan dengan sempurna. Kini saatnya membiarkan sang pelakor dan mantan ibu mertuaku ikut merangkak ke neraka yang sama. Tidak ada tragedi yang lebih memuaskan daripada menyaksikan kesombongan yang datang merangkak untuk mengemis. Keesokan harinya, layar monitor di ruang kerjaku kembali menyajikan sebuah pertunjukan live yang jauh lebih menghibur daripada drama televisi manapun. Di depan gerbang utama pabrik PT Nusantara Rasa, dua siluet wanita sedang berdebat sengit dengan barisan petugas keamananku. Dari postur dan gerak-gerik mereka yang histeris, aku tidak memerlukan resolusi kamera tingkat tinggi untuk mengenali siapa dua parasit yang sedang membuat keributan di wilayah kekuasaanku itu. Ibu Lestari dan Fiona. Mantan ibu mertuaku itu tidak lagi mengenakan gaun sutra mengilap atau perhiasan emas berlapis yang dulu ia pamerkan di acara arisan sosialitanya. Ia memakai daster katun pudar bermotif bunga yang jahitannya mulai terlepas di bagian bahu. Persis seperti daster lusuh yang selalu ia jadikan bahan hinaan untukku 5 tahun lalu. Di sebelahnya, sang pelakor murahan yang dulu sangat angkuh dengan butik barang palsunya, kini tampak sangat berantakan. Fiona mengenakan celana jeans blel dan kaos tipis, rambutnya lepek tanpa sentuhan salon, dan wajahnya kusam tanpa riasan, memancarkan aura keputusasaan dari manusia yang kelaparan. Mereka berdua terdampar di sini karena satu alasan yang sangat menyedihkan. Mereka ingin menagih kasbon atau pinjaman gaji di muka dari Baskara. Kehidupan di gubuk reot pinggiran sungai rupanya telah menguras sisa-sisa kewarasan mereka dengan sangat cepat. Perut yang lapar dan tagihan utang pinjaman online harian tidak bisa dibayar dengan gengsi masa lalu. Pak, tolong panggilkan manajer pabrik ini. Anak saya, Baskara, bekerja di sini. Kami butuh uang gajinya hari ini juga. Kami belum makan dari kemarin. Lengkingan suara Ibu Lestari menembus speaker monitor, terdengar parau dan sangat putus asa, kehilangan seluruh resonansi keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya. Baskara itu tulang punggung kami. Pak, masa perusahaan sebesar ini tidak mau memberikan kasbon sedikit saja untuk buruhnya? Fiona ikut menimpali, memukul-mukul pagar besi gerbang dengan tangan kosongnya yang kotor. Aku menyesap teh chamomile dari cangkir porselenku dengan gerakan lambat dan elegan. Pemandangan ini adalah sebuah karya seni. Dua wanita yang dulu menuduhku numpang hidup dan menganggapku benalu, kini sedang mengemis uang recehan dari gaji seorang kuli pengangkut limbah di depan gerbang perusahaanku sendiri. Aku menekan tombol intercom, menyambungkan garis komunikasi langsung ke pos keamanan utama. Buka gerbang pejalan kaki. Biarkan dua wanita pengemis itu masuk. Arahkan mereka ke lobi utama eksekutif. Jangan ke ruang administrasi buruh. Aku sendiri yang akan menyambut tamu-tamu kehormatan kita hari ini. Perintahku dingin. Baik, Ibu Direktur. Jawab kepala keamanan dengan sigap. Aku berdiri dari kursi kebesaranku, merapikan kerah jas blazer hitam Armani yang kukenakan. Aku memanggil kepala divisi hukum perusahaanku untuk mendampingiku. Membawa sebuah map merah berisi dokumen yang akan menjadi paku terakhir untuk peti mati kehidupan mereka. Saat lift membawaku turun ke lobi utama, aku bisa membayangkan bagaimana perasaan dua wanita itu saat menginjakan kaki di atas lantai marmer Italia yang mengilap, di bawah pendaran lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi kerajaanku. Mereka yang kini membawa aroma kemiskinan dan bau selokan pasti merasa seperti sekumpulan lalat yang tak sengaja masuk ke dalam sebuah istana pualam. Ketika pintu lift terbuka, aku melangkah keluar dengan keanggunan seorang aristokrat. Suara ketukan sepatu hak tinggiku memantul di dinding lobi yang luas, menarik perhatian dua wanita yang sedang berdiri canggung di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan sinis para staf resepsionis dan satuan pengamanan. Ibu Lestari dan Fiona menoleh secara bersamaan. Reaksi pertama mereka adalah kebingungan absolut. Mereka berkedip berkali-kali, mencoba memastikan apakah halusinasi akibat kelaparan sedang mempermainkan otak mereka. Sosok wanita beraura CEO yang berjalan mendekat dengan pengawalan ketat ini memiliki struktur wajah yang sangat mereka kenal,
namun memancarkan dominasi dan kekuasaan yang tak pernah bisa mereka bayangkan. "Nirmala?" bisik Ibu Lestari dengan suara gemetar. Matanya melebar seakan baru saja melihat hantu dari masa lalunya yang bangkit dari kubur. "Tidak mungkin. Ini pasti salah orang." Fiona bergumam panik. Wajahnya semakin memucat. Matanya liar menyapu lobi, mencoba mencari jalan keluar dari kenyataan yang menolak untuk masuk akal ini. Aku menghentikan langkahku tepat 3 meter di hadapan mereka, menjaga jarak hierarki. Aku menatap mereka dengan kedinginan seorang eksekutor yang tidak memiliki setetes pun belas kasihan. "Selamat datang di PT Nusantara Rasa," sapaku. Suaraku menggema di lobi yang mendadak sunyi senyap. Sebuah kejutan yang tidak menyenangkan melihat kalian mengotori lantai marmer perusahaanku. Aku dengar kalian datang untuk mengemis kasbon dari gaji kuli pengangkut sampahku. Ibu Lestari terhuyung mundur. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Tangannya yang keriput mencengkeram lengan Fiona dengan sangat keras. Ia menyadari realitas yang mengerikan. Mantan menantu yang dulu ia buang dan ia hina karena tak memiliki apa-apa, kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik tunggal dari mega perusahaan yang menguasai hajat hidup anaknya. "Pabrik ini milikmu." Suara Ibu Lestari akhirnya keluar, parau dan penuh teror. Kau yang menjebak Baskara. Kau yang menghancurkan hidup kami." "Menjebak?" Aku tersenyum sinis, sebuah senyuman yang menyiratkan penghinaan total. "Aku tidak pernah memaksa anakmu untuk mencuri 1 miliar rupiah dari kantornya. Aku tidak pernah memaksanya untuk menghancurkan hidupnya hingga masuk blacklist BI. Kalian sendiri yang mengais aset beracun demi gaya hidup halusinasi kalian. Aku hanya menyediakan panggungnya, dan kalian dengan sangat bodoh menari hingga jatuh ke dalam jurang." Fiona, yang menyadari bahwa investasi master franchise bodong itu adalah jebakan yang kurancang, tiba-tiba jatuh berlutut di atas lantai marmer. Keangkuhan sang pelakor murahan itu hancur berkeping-keping. "Mbak Nirmala, tolong. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku ditipu oleh Baskara. Dia yang bilang dia kaya. Tolong, biarkan aku pergi. Jangan hukum aku." Fiona menangis terseduh-seduh, memohon ampun dengan sangat menyedihkan. "Kau memohon pengampunan pada wanita yang dulu kau hancurkan rumah tangganya? Sungguh sebuah komedi murahan," balasku tajam, tak bergeming sedikit pun melihat air mata buayanya. Aku mengulurkan tanganku ke samping. Kepala divisi hukumku dengan sigap menyerahkan map merah yang sejak tadi ia bawa. Aku melemparkan map itu tepat ke wajah Ibu Lestari. Map itu terbuka, menyebarkan lembaran-lembaran dokumen hukum berstempel resmi dari pengadilan. "Itu adalah hadiah perpisahan dariku untuk kalian." Suaraku naik 1 oktav, memastikan setiap staf di lobi mendengar vonisku. "Itu adalah salinan gugatan perdata yang telah disahkan oleh pengadilan. Aku menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 5 miliar rupiah atas penelantaran anak dan tekanan psikologis yang kalian berikan padaku di masa lalu." Ibu Lestari memungut salah satu kertas itu dengan tangan bergetar hebat. Matanya membaca deretan angka yang tak akan pernah bisa ia bayar meski ia menjual seluruh organ tubuhnya. 5 miliar. Kau gila, Nirmala. Kami sudah tidak punya apa-apa. Kami hidup di gubuk. Bagaimana kami bisa membayar uang sebanyak ini? Jerit Ibu Lestari histeris. Air mata penyesalan mulai membanjiri wajah keriputnya. "Itu bukan masalahku," jawabku dingin, menikmati setiap detik keputusasaan yang terpancar dari wajahnya. "Jika kalian tidak bisa membayar, maka gugatan perdata ini akan mengikat kalian secara hukum. Seluruh gaji kotor yang diterima Baskara sebagai kuli sampah di sini akan ditarik secara autodebit ke rekening perusahaanku. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun kasbon. Kalian bertiga telah resmi menjadi budak utang seumur hidup, tanpa harapan, tanpa masa depan, dan tanpa harga diri." Aku memutar tubuhku, membelakangi mereka berdua yang kini meraung-raung di atas lantai lobi layaknya hewan yang terperangkap dalam jerat besi. Seret 2 sampah ini keluar dari lobi. Jangan pernah biarkan mereka melewati pagar perusahaanku lagi. Jika mereka melawan, panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Perintahku pada tim keamanan tanpa menoleh sedikit pun.
Jeritan histeris Ibu Lestari dan tangisan Fiona semakin menjauh saat mereka diseret paksa oleh para satpam, meninggalkan jejak keputusasaan yang akan menghantui sisa hidup mereka selamanya. Skakmat finansial telah dieksekusi dengan sempurna. Rantai utang abadi kini telah mengunci leher mereka. Babak penindasan telah selesai. Kini, biarkan alam semesta yang menjadi saksi bagaimana hukum karma bekerja menghancurkan mereka di balik dinding gubuk reot mereka. Sementara aku melangkah menuju puncak kejayaan yang tak akan pernah bisa mereka sentuh. Kawasan kumuh bantaran sungai itu bernapas dengan irama keputusasaan yang busuk. Di bawah terpal plastik yang ditambal sembarangan dengan sisa baliho kampanye usang, berdiri sebuah gubuk reot berukuran 3 kali 4 meter. Udara di sekitarnya pekat, selalu dihiasi oleh bau selokan menghitam yang menggenang, bercampur dengan aroma limbah rumah tangga yang membusuk tersengat matahari. Di sanalah 3 manusia yang dulunya berhalusinasi merasa sejajar dengan para dewa korporat kelas atas, kini terkurung layaknya sekumpulan hama tikus yang kelaparan di dalam gorong-gorong sempit. Mereka telah terbuang dari peradaban, dicabut paksa dari status sosial mereka, dan dilempar ke dasar rantai makanan tanpa memiliki harapan akan capital gain atau portofolio kehidupan yang tersisa. Senja yang suram turun menyelimuti perkampungan kumuh itu saat Baskara berjalan gontai menyusuri gang sempit yang becek dan penuh lumut. Pria arogan yang dulu sangat memuja kemeja sutra licin seharga jutaan rupiah itu, kini hanya mengenakan kaos oblong pudar yang basah oleh keringat berbau asam limbah sayur. Tubuhnya bungkuk, menanggung beban yang tak kasat mata namun mampu menghancurkan tulang punggung dan harga dirinya berkeping-keping. Ia baru saja kembali dari neraka berkedok pabrik PT Nusantara Rasa. Ia bekerja 15 jam memindahkan bertonton sayuran busuk, menguras seluruh cairan tubuhnya, hanya untuk menemukan fakta bahwa sistem autodebit dari pengadilan langsung memotong 90% dari upah kasarnya hari itu untuk mencicil utang gugatan perdata bernilai 5 miliar rupiah. Baskara tidak memegang sepeser pun uang kertas di tangannya. Ia pulang dengan tangan kosong, tubuh gemetar menahan lapar. Menjadi tawanan abadi dari ego masa lalunya yang dulu membuang sang eksekutor ke jalanan di tengah hujan badai. Saat tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan mendorong pintu kayu lapuk yang engselnya nyaris lepas, suara pecahan piring tanah liat langsung menyambutnya, disusul jeritan melengking yang memekakkan telinga. Di dalam ruangan sempit berlantai tanah basah itu, sebuah pertarungan hidup mati demi sekerat martabat palsu sedang berlangsung. Perempuan sialan. Kau yang membuat anakku mencuri uang perusahaannya. Kalau bukan karena rayuan murahan dan butik palsumu itu, kami masih tinggal di rumah mewah kami. Kau yang membawa kutukan ke keluarga ini. Pekik Ibu Lestari dengan urat leher menonjol, menudingkan jari keriputnya yang gemetar. Mantan sosialita elit itu kini mengenakan daster lusuh bernoda kecap dan jelaga. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi di salon mahal kini rontok, ubanan, dan kusut tak karuan seperti sarang burung gagak. Ia mengayunkan sapu lidi patah ke arah Fiona. Matanya membelalak penuh kebencian. Sang nyonya halu itu telah kehilangan seluruh kebanggaan aristokratisnya. Bertingkah tak ubahnya gelandangan gila yang berkelahi memperebutkan wilayah di pasar loak. Fiona, sang pelakor murahan yang dulu selalu tampil wangi dengan parfum mawar sintetiknya, tak kalah beringas. Wajahnya dipenuhi coreng-moreng arang dari kompor minyak tanah yang sumbunya tak mau menyala sejak pagi. Dengan kasar, ia menepis sapu lidi itu hingga Ibu Lestari tersungkur, jatuh berdebum di atas lantai tanah yang lembab. Diam kau, nenek tua bangka cerewet. Anakmu sendiri yang bodoh dan gampang ditipu dengan iming-iming investasi. Kalau aku tahu dari awal dia cuma manajer miskin bermodal utang dan deretan kartu kredit yang sudah masuk blacklist BI, aku tidak akan sudi disentuh olehnya. Kalian berdua yang sebenarnya numpang hidup pada kemudaku. Balas Fiona dengan semburan ludah kebencian yang mendarat tepat di kaki Ibu Lestari. Tontonan itu sungguh mengerikan namun memuaskan jika dilihat dari sudut pandang keadilan yang absolut. Mereka berdua adalah parasit yang telah kehilangan inang utamanya. Tanpa darah finansial untuk dihisap, tanpa fasilitas mewah untuk dipamerkan, mereka kini mulai memangsa satu sama lain. Tidak ada lagi jadwal arisan sosialita. Tidak ada lagi deretan tas branded untuk dipamerkan di media sosial. Yang ada hanyalah perebutan kerak nasi gosong di dasar panci tipis penyok yang bahkan tak layak diberikan pada anjing liar. Baskara berdiri mematung di ambang pintu,
menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Pikirannya, yang sudah terkuras habis oleh penggelapan dana dan trauma audit forensik tempo hari, perlahan-lahan putus layaknya tali yang ditarik melebihi batas tegangannya. Realitas kemiskinan ekstrim ini meremas otak warasnya hingga hancur. Berhenti. Suara Baskara terdengar lirih, serak, hampir tak terdengar di antara makian saling menyalahkan kedua wanita buas itu. Mendengar suara putranya, Ibu Lestari merangkak mendekati kaki Baskara dengan sisa-sisa tenaga, mencengkeram celana jeans dekil pria itu. Baskara, mana gajimu hari ini? Ibumu belum makan nasi putih sejak kemarin siang. Kepalaku pusing. Cepat berikan uangnya padaku. Fiona ikut menengadah dari sudut gubuk. Matanya menatap buas layaknya predator kelaparan. Mana uangnya? Berikan padaku. Aku butuh kuota internet untuk mencari pria lain yang bisa mengeluarkanku dari neraka busuk ini. Aku tidak mau mati miskin bersama kalian. Para benalu tidak berguna. Tuntutan demi tuntutan itu menghujam kepala Baskara bagaikan paku berkarat. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang dipenuhi luka lecet, kulit melepuh, dan kuku-kuku yang menghitam akibat air asam limbah pabrik. Tidak ada uang yang bisa ia berikan. Semuanya telah dirampas melalui instrumen hukum yang dingin dan tanpa ampun. Tawa sumbang mulai keluar dari bibirnya yang kering pecah-pecah. Tawa itu mula-mula pelan, namun dengan cepat berubah menjadi kekahan gila yang menggema mengerikan di dalam gubuk reo tersebut. Ia tertawa hingga perutnya kram. Air mata keputusasaan bercucuran membasahi wajah kotornya. Uang? Uang apa? Baskara tertawa histeris, menunjuk wajah ibunya dan Fiona bergantian dengan jari telunjuk yang gemetar. Nirmala sudah merampas semuanya. Gajiku sudah dipotong oleh pengadilan sebelum aku menerimanya. Hak asasi finansialku telah mati. Kita tidak punya uang. Kita adalah sekumpulan sampah yang tidak punya arti apa-apa lagi. Kita sudah mati. Ibu, kita sudah mati. Teriakan histeris Baskara akhirnya membungkam kedua wanita itu. Keheningan yang mengerikan turun secara mendadak menyelimuti gubuk pengap itu, menyisakan suara isak tangis tertahan dan tetesan air hujan dari atap yang bocor. Realitas yang selama ini mereka tolak mentah-mentah akhirnya meresap hingga ke sumsum tulang yang paling dalam. Mereka bukanlah korban ketidakadilan sosial. Mereka hanyalah sekumpulan serangga rakus yang tanpa sadar telah berinvestasi penuh pada sebuah aset beracun berupa kebodohan dan keangkuhan mereka sendiri. Dan kini, alam semesta sedang melikuidasi sisa-sisa kewarasan mereka. Jauh dari sana, di balik jendela kaca lantai 50 yang berkilauan ditimpa cahaya rembulan di ibu kota, sang Ratu Pangan tidak perlu lagi mengotori tangannya. Tidak perlu ada peluru atau racun fisik. Sistem likuidasi aset psikologis dan finansial telah bekerja dengan otonomi penuh yang mematikan. Dengan menggunakan hak veto atas hutang mereka, sang ratu telah mengunci musuh-musuhnya di dalam kandang isolasi yang mereka bangun dari sisa-sisa keserakahan mereka sendiri. 3 manusia malang itu kini hanyalah sampah sejarah, menunggu waktu yang tepat untuk dilupakan sepenuhnya oleh peradaban. Pagi buta di kawasan bantaran sungai itu selalu membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan bau selokan yang mengendap tebal di udara. Saat Baskara dan Ibu Lestari masih tertidur pulas karena kelelahan kronis dan kelaparan, sebuah bayangan mengendap-endap keluar dari pintu kayu gubuk reo tersebut. Itu adalah Fiona. Sang pelakor murahan itu menolak untuk menyerah pada nasib yang membusuk. Di tangannya terdapat sebuah koper kanvas kusam berisi sisa-sisa pakaian terbaiknya dan beberapa tas mirror quality yang belum sempat ia jual. Otak oportunisnya yang bermental parasit sedang menyusun rencana pelarian. Ia yakin bahwa wajah cantiknya masih bisa digunakan sebagai umpan untuk mencari inang baru. Pria hidung belang lain yang bodoh dan mau membiayai gaya hidupnya. Tinggal di tempat kumuh ini sama saja dengan membiarkan dirinya menjadi sampah sejarah. Dan Fiona merasa dirinya terlahir untuk memakai mahkota, meskipun ia tahu mahkota itu terbuat dari plastik murahan. Fiona mempercepat langkahnya menuju jalan raya aspal, berharap bisa menyetop angkutan umum sebelum fajar benar-benar menyingsing. Ia terus merapal doa-doa serakah di dalam hatinya, bermimpi tentang apartemen mewah dan portofolio pria kaya baru yang akan menyelamatkannya dari jerat kemiskinan menjijikan ini. Namun, karma tidak pernah tidur.
Dan sang eksekutor tak kasat mata dari lantai 50 ibu kota telah memperhitungkan setiap kemungkinan pergerakan musuhnya. Tepat ketika Fiona hampir mencapai ujung jalan aspal, 3 buah motor sport berwarna hitam memotong jalurnya secara brutal. Ban motor berdecit nyaring, memercikan air kubangan ke pakaian Fiona. 5 pria berbadan tegap, mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam meski hari masih gelap, turun mengepungnya. Mereka adalah debt collector dari sindikat pinjaman online ilegal, lintah darat digital yang selama ini menopang gaya hidup fiktif Fiona saat butik tasnya mulai berubah menjadi aset beracun yang mematikan. Mau kemana, Nyonya Fiona yang terhormat? Sapa salah satu pria dengan bekas luka memanjang di pipinya. Suaranya berat, serak, dan mengancam. Utang pokok beserta bungamu sudah tembus 150 juta rupiah. Kau pikir kau bisa kabur begitu saja dari daftar tagihan kami? Fiona memucat. Lututnya gemetar hebat. Mahkota plastiknya retak seketika. Saya akan bayar. Beri saya waktu. Saya sedang menuju tempat teman yang kaya raya. Dia pasti melunasi semuanya. Fiona merengek. Mencoba mengeluarkan jurus air mata buaya yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Baskara. Namun, para penagih utang jalanan ini tidak memiliki kapasitas untuk mengasihani tangisan seorang pelakor murahan. Pria berwajah codet itu meludah ke aspal, lalu merampas koper kanvas Fiona dengan kasar. Ia membuka resletingnya dan menumpahkan isinya ke tanah. Tas-tas tiruan yang menjadi kebanggaan Fiona berserakan di atas lumpur, terinjak oleh sepatu bot kasar milik para pria tersebut. Barang rongsokan palsu. Bahkan dijual di pasar loak pun tak akan menutupi 10% dari bungamu, bentak pria itu. Dengan kejam, ia mengayunkan tangannya dan menampar wajah Fiona hingga wanita itu tersungkur keras ke aspal. Fiona menjerit kesakitan, merasakan amis darah menyentuh ujung bibirnya yang pecah. Tidak ada pangeran berkuda putih yang datang menyelamatkan wanita licik malam ini. Para debt collector itu menyita paksa ponsel pintar Fiona, satu-satunya alat untuk eksis di dunia mayanya, dan melucuti cincin serta jam tangan murahan yang menempel di tubuhnya. Mereka meninggalkannya menangis terguling-guling di atas lumpur basah bagaikan hewan liar yang terluka parah. Ilusi kekayaannya telah hancur. Sementara Fiona meratapi nasibnya di pinggir jalan raya, sebuah tragedi yang jauh lebih mempermalukan secara mental sedang menanti Ibu Lestari di sudut lain ibu kota, tepat saat matahari mulai meninggi dan membakar kulit. Rasa lapar adalah insting primitif yang mampu membunuh sisa-sisa rasionalitas dan harga diri manusia hingga tak tersisa. Setelah 3 hari perutnya hanya diisi dengan air keran mentah, Ibu Lestari tak sanggup lagi bertahan di gubuk reot menunggu upah Baskara yang pasti akan dipotong habis oleh sistem autodebit demi membayar gugatan perdata yang mencekik leher mereka. Dengan langkah terseret-seret, mengenakan daster lusuh yang kini menjadi seragam kebesarannya, mantan sosialita itu berjalan kaki belasan kilometer menuju pusat kota. Tubuhnya yang dulu subur kini kurus kering, pipinya kempot, dan tatapannya nanar mencari sisa-sisa kehidupan. Tanpa sadar, alam bawah sadarnya membawanya ke kawasan restoran elit di bilangan Senopati, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama geng arisan sosialitanya. Aroma daging panggang dan mentega menguar dari ventilasi restoran fine dining di depannya, menyiksa perutnya yang kosong melompong hingga melilit pedih. Di area belakang restoran tersebut, di gang sempit yang tak tersentuh cahaya, seorang pelayan baru saja membuang 2 kantong plastik hitam besar ke dalam tempat sampah. Bau sisa makanan mewah menusuk hidung Ibu Lestari. Tidak ada lagi rasa gengsi. Tidak ada lagi pikiran tentang status aristokrat. Wanita tua yang dulu mencaci maki menantunya karena mengais sayur di pasar itu, kini membungkuk dan mengobrak-abrik tempat sampah berlendir dengan kedua tangannya sendiri. Ia layaknya gelandangan yang kehilangan kewarasan, berebut sisa tulang iga dan potongan roti berjamur dengan lalat hijau dan tikus got. Sebuah kebetulan yang sangat mematikan, atau mungkin sebuah algoritma karma yang diatur oleh keadilan semesta, terjadi tepat pada detik itu. Pintu samping restoran terbuka, mengeluarkan sekelompok wanita parubaya berbalut pakaian sutra dan perhiasan berkilau yang menyilaukan mata. Mereka adalah geng arisan Ibu Lestari. Nyonya Maya dan kawan-kawan sedang berjalan menuju area valet parking sambil tertawa-tawa puas. Aduh, makanan tadi enak sekali ya. Walau harganya sedikit tidak masuk akal,
ucap Nyonya Maya sambil memperbaiki letak kacamata Gucci-nya. Langkah mereka terhenti ketika mendengar suara gemerisik dari area pembuangan sampah. Mata Nyonya Maya menyipit, menatap siluet wanita tua berdaster lusuh yang sedang menggigit rakus sisa roti tawar yang kotor oleh saus basi. Meskipun wajah wanita itu penuh coreng-moreng kotoran dan rambutnya acak-acakan, postur dan bentuk wajahnya terlalu familiar untuk dilupakan oleh lingkaran sosial tersebut. Ya Tuhan! Jeng Lestari! Nyonya Maya menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan yang dipenuhi cincin berlian asli. Ibu Lestari membeku. Sisa roti tawar itu jatuh dari tangannya. Tubuhnya bergetar hebat saat ia perlahan memutar kepalanya, bertatapan langsung dengan wanita-wanita yang dulu selalu ia pameri dengan kebanggaan semu. Matanya yang cekung membelalak dalam kepanikan absolut. Mantan Nyonya Halu itu tertangkap basah di titik yang paling hina. Tidak ada sepercik pun rasa iba dari kelompok wanita kelas atas itu. Lingkaran sosialita adalah habitat predator. Mereka memuja kekayaan dan akan mencabik-cabik kelemahan tanpa ampun. Bukannya menolong, Nyonya Maya dan teman-temannya justru mengeluarkan smartphone terbaru mereka secara serentak. Lensa-lensa kamera beresolusi tinggi langsung terarah pada Ibu Lestari, merekam setiap inci kehinaannya. Lihat ini, ibu-ibu. Ini karma namanya. Dulu dia sombong luar biasa. Selalu membanggakan anaknya si manajer bank yang nyatanya koruptor bodoh kena blacklist BI. Selalu menghina mantan menantunya yang katanya benalu dan cuma numpang hidup. Sekarang lihat siapa yang jadi gelandangan makan sampah got. Seru Nyonya Maya dengan nada tinggi, memastikan suaranya terekam tajam di dalam video yang akan segera disebarkan ke ratusan grup WhatsApp sosialita di ibu kota. Sungguh menjijikan. Berani-beraninya dia dulu menipu kita dengan kalung cicilan yang belum lunas itu. Timpal sosialita lainnya, terus merekam dengan senyum sinis yang mengiris sisa harga diri Ibu Lestari. Cahaya flash dari kamera ponsel menyilaukan mata Ibu Lestari. Setiap kilatan cahaya itu seolah menampar wajahnya berulang-ulang. Jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manusia. Harga dirinya diremuk, dikuliti, dan dipertontonkan sebagai lelucon publik yang paling menjijikkan di sepanjang sejarah komunitas arisan mereka. Ibu Lestari menjerit histeris, menyembunyikan wajahnya yang berlumur sisa makanan basi di balik kedua telapak tangannya yang gemetar. Ia berlari tertatih-tatih meninggalkan gang restoran itu, diiringi gelak tawa kejam dari teman-teman yang dulu ia anggap sebagai keluarga satu kasta. Ia berlari secepat yang fisiknya mampu, namun ia tahu, ia tak akan pernah bisa lari dari jejak digital video yang akan mengabadikan kehancuran sosialnya selamanya. Kehancuran mental dan sosial mereka kini telah purna. Sang Ratu Pangan dari singgasana kaca di lantai 50 tidak perlu lagi menggerakkan satu jari pun. Alam semesta dan kejamnya sistem kelas sosial telah melakukan likuidasi aset harga diri mereka tanpa menyisakan satu sel kewarasan pun untuk digunakan bertahan hidup. Di dasar rantai makanan industri yang kejam, waktu tidak lagi dihitung berdasarkan perputaran jarum jam atau kalender di dinding, melainkan dari seberapa banyak rasa sakit yang bisa ditanggung oleh tubuh manusia sebelum akhirnya hancur menjadi debu. Bagi Baskara, mantan manajer pemasaran yang dulu sangat memuja arogansi dan kemeja sutra mahal, waktu telah berhenti mengalir. Hidupnya kini tak lebih dari sebuah siklus penyiksaan fisik dan mental yang berulang tanpa ujung di area pembuangan limbah PT Nusantara Rasa. Suara deru mesin penghancur organik yang memekakan telinga menjadi satu-satunya simfoni yang menemani hari-harinya. Udara di sekitarnya selalu pekat, tercekik oleh uap panas dan bau selokan dari ribuan ton kubis, tomat, dan sisa sayuran cacat yang membusuk. Baskara mendorong gerobak besi raksasa yang roda-rodanya berderit menyayat hati, sebuah ironi yang sangat presisi, mengingatkan pada gerobak kayu reot yang dulu didorong oleh Nirmala di bawah terik matahari. Namun bedanya, setiap tetes keringat Nirmala kala itu dikonversi menjadi fondasi kerajaan bisnis, sementara setiap tetes keringat Baskara hari ini hanyalah cicilan paksa untuk menebus dosa masa lalunya. Tubuh Baskara telah hancur. Bahunya melengkung bungkuk permanen akibat memikul beban yang melebihi kapasitas anatomi manusia. Telapak tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal dan kemudi mobil SUV, kini dipenuhi kapalan tebal, melepuh oleh air asam limbah, dan kuku-kukunya menghitam secara permanen. Ia telah berubah menjadi cangkang kosong,
Sebuah mesin biologis tak bernyawa yang dipaksa beroperasi demi melunasi utang yang tak akan pernah lunas. Setiap akhir bulan, ketika para buruh lain menerima slip gaji dan bersorak kecil, Bhaskara hanya menerima selembar kertas putih yang dicetak dengan tinta merah yang kejam. Sistem autodebit yang terintegrasi langsung dengan perintah pengadilan bekerja dengan tingkat efisiensi yang mematikan. Tepat pada detik gajinya ditransfer, 90% dari nominal tersebut langsung terpotong secara otomatis untuk mencicil utang gugatan perdata bernilai 5 miliar rupiah atas kerugian masa lalu Nirmala. Bhaskara tidak pernah melihat uang itu. Ia bekerja belasan jam sehari, menghancurkan tulang rusuk dan kewarasannya, hanya untuk menerima sisa upah yang bahkan tak cukup untuk membeli obat pereda nyeri punggungnya. Namanya masih terkunci rapat di dalam blacklist BI, menjadikannya entitas finansial yang tak diakui oleh peradaban. Ia adalah sampah sejarah sejati, membusuk di tempat pembuangan sampah milik wanita yang dulu ia tendang ke jalanan di tengah badai. Pria itu menyadari dengan keputusasaan yang absolut bahwa ia akan mati di lantai beton basah ini, dan kerangka tulangnya pun masih akan berutang pada sang ratu pangan. Sementara Bhaskara menjalani hukuman abadinya di ruang bawah tanah, sisa-sisa dari kelompok parasit yang dulu menghancurkan Nirmala telah menemui akhir yang tak kalah mengerikan. Keadilan semesta bekerja sebagai eksekutor pasif yang merapikan sisa-sisa pekerjaan. Ibu Lestari, mantan sosialita yang selalu berhalusinasi menjadi darah biru, telah menghembuskan napas terakhirnya di dalam gubuk reot yang bocor beberapa bulan lalu. Kematian sosial yang ia alami setelah terpergok mengais makanan sisa oleh teman-teman arisannya telah menghancurkan kewarasannya secara total. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya berkeliaran di sekitar bantaran sungai dengan mengenakan daster lusuh yang compang-camping, berbicara sendiri tentang emas batangan dan status elitnya yang palsu. Ia mati tanpa ada satupun teman sosialitanya yang datang melayat, membuktikan bahwa dirinya hanyalah seorang benalu yang tak memiliki nilai intrinsik di mata dunia. Sedangkan Fiona, sang pelakor murahan yang dulu sangat memuja tas brandy tiruan, telah tertelan seutuhnya oleh kejamnya jalanan malam ibu kota. Setelah dilucuti dan disiksa oleh para penagih utang lintah darat, Fiona kehilangan satu-satunya aset yang ia banggakan, wajah cantiknya. Tanpa kecantikan untuk memikat mangsa baru, dan tanpa otak untuk bertahan hidup secara halal, ia terperosok ke sudut paling gelap dari kota ini. Ia resmi menjadi gelandangan tanpa identitas, berpindah dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan lainnya, mengais belas kasihan dari orang-orang yang dulu selalu ia anggap sebelah mata. Mereka bertiga yang dulu bersatu menuduh Nirmala numpang hidup, pada akhirnya terbukti hanyalah sekumpulan aset beracun yang hancur berkeping-keping begitu topeng kemewahan mereka ditarik paksa. Jauh di atas semua penderitaan dan bau kebusukan itu, di titik elevasi tertinggi yang membelah awan kelabu Jakarta, Nirmala berdiri dengan keanggunan seorang aristokrat sejati. Di dalam ruang kerja penthouse eksekutifnya di lantai 50, udara tersaring sempurna, beraroma cedar wort dan teh chamomile premium. Lantai marmer Italia di bawah kakinya memantulkan cahaya keemasan dari lampu kristal chandelier raksasa. Dinding kaca floor to ceiling menyajikan pemandangan lanskap ibu kota yang berkelap-kelip layaknya hamparan permata yang tunduk di bawah kakinya. Nirmala memegang sebuah tablet nirkabel, meninjau laporan ekspansi kuartal terakhir dari PT Nusantara Rasa. Gurita bisnisnya kini tak hanya memonopoli rantai pasok sayuran dan FMCG, tetapi telah merambah ke sektor logistik maritim dan akuisisi lahan pertanian berskala nasional. Portofolio perusahaannya hijau menyala, mencatatkan capital gain triliunan rupiah yang membuat para bankir internasional harus membuat janji temu berbulan-bulan hanya untuk menjabat tangannya. Sebagai pemegang hak veto tunggal dan absolut, tidak ada dewan direksi, manuver bisnis, atau entitas politik manapun yang mampu menggoyahkan singgasananya. Wanita itu meletakkan tabletnya di atas meja kayu mahoni solid, lalu berjalan mendekati dinding kaca. Matanya yang tajam menatap ke bawah, ke arah titik-titik lampu jalanan dan bayangan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Dulu, ia memulai kisah ini sebagai korban yang diusir di tengah hujan badai dengan perut buncit, menggigil kedinginan, merasa dunia telah kiamat karena ia kehilangan seorang pria arogan. Namun hari ini, ia menyadari bahwa malam tragis itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah inisiasi berdarah yang melahirkan kemerdekaannya.
Tangisan dan rasa sakit akibat audit forensik kehidupan masa lalunya telah membaptisnya menjadi entitas yang kebal terhadap manipulasi. Pintu ganda dari kayu jati berukir di belakangnya terbuka tanpa suara. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas kecil yang dijahit khusus dari London. Langkahnya tegap, dan matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Ia adalah sang pewaris tunggal, pangeran mahkota dari kerajaan kuliner raksasa yang dibangun ibunya dari sisa-sisa sayuran pasar kumuh. "Ibu, mobil kita sudah siap untuk makan malam," ucap anak itu dengan artikulasi yang sempurna, sama sekali tak tersentuh oleh penderitaan dunia bawah. Nirmala berbalik. Wajahnya yang selama ini sedingin es batu saat menghadapi musuh-musuhnya, kini melembut seketika. Sebuah senyum tulus, murni, dan penuh kehangatan mengembang di bibir merah marunnya. Ia menghampiri putranya, berjongkok untuk merapikan dasi sutra kecil di kerah kemeja anak itu. "Tentu, sayang. Mari kita pergi," jawab Nirmala lembut, menggenggam tangan kecil putranya dengan erat. Keadilan yang ditegakkan Nirmala adalah keadilan yang sangat dingin, terstruktur, dan tak kenal ampun. Ia tidak pernah memaafkan, namun ia juga tidak lagi menyimpan dendam yang menggerogoti hati. Dendam itu telah ia konversi menjadi mesin pencetak uang dan penjara utang bagi musuh-musuhnya. Saat ini, yang tersisa di dalam dirinya hanyalah kedamaian mutlak dari seorang pemenang yang telah meratakan masa lalunya dengan tanah. Nirmala melangkah keluar dari ruangan eksekutif itu, menuntun putranya menuju lift pribadi. Jejak kakinya kini telah berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Sebuah jalan kejayaan abadi yang dibangun di atas abu kesombongan orang-orang yang dulu berani membuangnya. Sang Ratu Pangan telah mengunci takdirnya sebagai penguasa yang tak tersentuh, membiarkan mereka yang hina terus merangkak dan membusuk di dalam selokan tempat mereka seharusnya berada.